maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Tangan di bawah pada bisik. Awas. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa hadir di ini majelis taklim dan zikir Al-Ridwan dan Forum Pemuda Indonesia. Ya alhamdulillah kita masih berjumpa juga di channel YouTube Bang Haji Ridwan di malam Jumat Kliwon. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikut dari Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini ya hadir Al-Ustaz Zainal Fikri, Al-Habib Taufik, dan juga yang saya hormati murid saya, adik saya, saudara saya, yaitu Ahmad Sobari. Ahmad Sobari ini beliau datang berempat dari Cilacap. Jadi tanda bukti bahwa abang sudah menjadi spiritual hikmah di tahun 85, ya, beliaulah saksinya. Beliau saksi hidup. Kalau dia bohong, pulang celaka. Ya, saksi hidup. Subhanallah, kumisnya udah putih, rambutnya udah putih, ya. Padahal tuan abang. Tapi abang masih hitam-hitam aja. Ya, tapi alhamdulillah beliau ini subhanallah masih ingat, masih bisa datang kemari jauh-jauh dari Cilacap. Jadi kepada para pemirsa netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada keluhan, ya, ada masalah, apapun masalah di dunia ini, apapun deh. Apapun, kalau masalah di dunia ini tuh semua masalah. Ya, boleh bersyariat. Ya. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa sih? Yang kedebuk-kedebuk siapa? Manusia apa jin? Jadi boleh bersyariat di Cilacap nanti. Nah, sama Mas Ahmad Sobari. Ya. Beliau belajar sama abang dari tahun 85, 91 sampai terakhir pada saat abang memburu hantu lepas. Ya, jadi beliau ini saksi hidup. Ya, saksi hidup bahwa abang membuka praktek, ya, menolong sesama manusia dan sesama agama dari tahun 85. Ini saksinya. Demi Allah, demi Rasulullah, ini malam Jumat Kliwon ya. Kalau bagi adat Jawa, adat Sunda, itu malam yang keramat. Ya, malam yang keramat. Malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Islam, dengan ilmu Islam itu, semua malam sama. Tapi di dalam ilmu adat dan ilmu Islam, sampai hari kiamat tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah habis sampai akhir kiamat. Maka di sini beliaulah saksi hidup, satu-satunya saksi hidup yang hadir di sini.
Tak kalau abang ngomong, wah dari praktek tahun 85, ngegembul, ngomong bohong doang. Kan bisa aja kan. Kalau cuma tinggal ngomong doang, nggak bayar. Nah, disinilah beliau saksi hidup. Ya, jadi murid-murid abang yang sekarang yang belajar VIP di luar negeri maupun dalam negeri, mudah-mudahan bisa menjalankan seperti beliau, Mas Ahmad Sobari, yang istiqomah, yang yakin, berani, dan tegas. Maksudnya yakin apa? Yakin dengan kebesaran ayat Allah. Suaranya bagus nggak? Yakin dengan kebesaran ayat Allah dan ilmu Allah dan sholawat. Ya. Karena keyakinan itu dengan ayat Allah, ilmu Allah dan asma Allah dan sholawat, maka kita berpacu kepada firman Allah. Firman Allah yang mana? Surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Yang abang bilang tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan yang mana? Rahmat yang mana? Beriman yang mana? Kalau dulu, kalau 90, 85, 95, 94, ya. Ada yang pakai sulap, yang pakai trik, yang pakai hipnotis, ada. Jadi kita harus bisa bedakan. Dukun sulap, ya, dukun yang memakai sulap, memakai trik, hipnotis dan lain-lain untuk menghancurkan pasiennya, untuk mengelabui, menipu pasiennya. Itu ada, silakan. Tapi di sini tidak abang ajarkan seperti itu. Ya, itu zaman dulu. Ya, biar paham ya. Ini abang live ya. Seluruh dunia melihat. Ya. Bahwa dulu tahun 85 90 ya, main harta karun, main uang gendam, uang balik. Ya, di dunia sulap tidak ada. Orang bisa bikin satu rumah ini, satu kamar ini, duit semua. Nggak ada dulu. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kenapa sekarang nggak ada? Karena sekarang dukunnya, oknum spiritualnya ngumpet, takut ditangkap. Itu, Bang Ento. Kalau dulu, tahun 85, tahun 90, itu kita nggak pakai sulap. Tapi kita pakai sihir. Kita pakai sihir. Dan gendam. Makanya masuk kamar, duit serumah. Duit kamar. Ambil duitnya selembar. Belanjain. Itu. Silakan belanjain. Tapi dalam 24 jam hilang lagi. Karena sihir. Karena gendam. Jadi beda sekarang. Dukun-dukun sekarang, oknum dukun-dukun cabul, dukun-dukun tukang tipu, bego. Dipakailah ilmu sulap. Kenapa? Karena nggak belajar ilmu sihir, nggak belajar ilmu gendam. Di zaman dulu beda. Nih abang buka sekarang. Kita buka-bukaan ayo. Jangan menyamaratakan ilmu hikmah ayat-ayat Allah sama dengan dukun cabul, dukun tukang tipu, oknum spiritual yang menggandakan uang. Beda. Yang mengatakan itu orang bodoh dan tolol. Orang bodoh dan tolol. Demi Allah, belajar lagi. Berarti dia tidak belajar ilmu gendam. Tidak belajar ilmu sihir. Yang mengginin mata orang bukan hipnotis ya. Bukan. Tapi dengan bacaan, itu orang nggak ngeh.
Nah, jadi ada perbedaan. Nanti ada tanya jawab. Ya. Nah, sekarang abang buka. Ada pesulap tidak membongkar rahasia sulap. Kayak yang botak siapa tuh? Yang kayak Cina yang botak tuh hebat tuh. Yang Cina yang kayak yang botak tuh hebat tuh. Apa? Hah? Apa? Renko ya. Reiko. Saya ngefans sama beliau. Saya senang. Buka ini. Cuman satu yang nggak dibuka. Untuk pesulap, tolong buka rahasia. Nanti saya mau WhatsApp. Saya mau DM. Ya. Boneka kayu yang jalan sendiri. Ya, itu pakai jin, apa pakai trik, apa pakai sulap, apa pakai remote atau pakai apa? Buka dong. Karena itu digunakan oleh oknum dukun atau oknum spiritual, itu digunakan. Buka dong. Jangan nggak dibuka. Bulu perindu, kantong macan, abang juga banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Bang petuk, banyak. Kamu lihat di YouTube abang yang bawah, udah abang bongkar semuanya. Keris-kerisan, main-mainan keris. Ya, semar mesem, udah abang buka. Semuanya udah abang buka. Jadi duluan abang daripada pesulap yang ngebongkar. Begitu. Ya, ntar diskotikin ntar aja ntar malam. Ini tarik. Benar ke mana? Millennium apa ke Crown? Masuk kamar nih. Ambil itu keris-kerisan. Sama semar mesem. Nah, jadi abang bongkar sekarang. Ayo kita bongkar. Kamu kan YouTuber nyari duit, ngebongkar dukun, ngebongkar spiritual, bawa sama. Dukun tukang tipu sama spiritual hikmah beda. Beda jelas. Dukun tukang tipu pakai sulap. Spiritual hikmah pakai ayat-ayat Allah. Sholawat, ayat Al-Quran, Asmaul Husna. Beda. Nah, jadi harus bisa bedakan. Jadi kalau kita menjelaskan tuh, mesti sejelas-jelasnya. Bahwa ini bedanya, ini oknumnya. Begitu. Ya. Abang nanti mau main di Bigo, nanti abang mau masuk di Bigo. Ayo kita bongkar sulap, trik, hipnotis, dukun palsu, dukun cabul, spiritual, oknum spiritual. Ayo kita bongkar di Bigo. Emang Bigo pakai dapat duit ya Bigo ya, dapat duit ya. Nah, sini. Ya mudah-mudahan pesulap-pesulap nonton juga, pesulap anak kecil, pesulap orang tua, pesulap kakek-kakek. Ya ini kayak gini nih, ya semar mesem nih. Ini udah abang buka, udah abang bongkar di dalam YouTube abang yang dulu-dulu. Ini kalau dibuka lagi banyak nih. Tempatnya mana ya? Nggak, coba di-shoot deh, shoot. Ambil itu tisu. Ini, ya tisu. Ini. Buka lagi. Buka. Itu. Buka. Ya shoot. Deketin. Sama keris palsu yang dipatahin nih, yang patahin keris palsu. Ini bukan nih keris palsu nih yang dipatahin nih. Tuh. Ini mana tuh? Buka tuh, keluarin. Itu. Shoot, deketin, shoot. Itu Instagram shoot. Biar paham gitu. Jadi jangan baru sekarang ngebuka begini-begini bangga. Nama YouTuber kan nyari duitnya di YouTube biar dapat duit, kan begitu. Ya kan? Kok ada yang cemberut? Cemberut? Hah? Kenapa? Enggak, itu cemberut kenapa? Ngomong begitu. Ya senyum dong. Tegang. Jadi abang tuh kalau jelasin begitu. Jadi di kampung begitu, tumpas semua. Dukun palsu, pesulap palsu,
ya spiritual yang pakai pesulap, gitu, ilmu sulap, hantam semua. Jangan nama kita jadi jelek. Nama kita yang menggunakan ayat Allah, sholawat, kita puasa capek-capek, zikir capek-capek, baca ayat Allah, asma Allah, sholawat capek-capek, dibilang sama, tukang tipu juga. Hah? Kaki bengkak ini petanda. Nabi berzikir kepada Allah, sholat kepada Allah, sampai kakinya bengkak. Apalagi kita nggak ada apa-apain sujung rambutnya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau ada yang katakan anak kecil baru ngomong begini, ya oke lah, lu nyari duit di YouTube, ya bikin sensasi, silakan. Tapi bahasa yang benar, Saya juga pesulap, gitu. Saya pesulap, saya punya boneka kayu. Bisa jalan sendiri, bukan dari jin, ya, bukan masukan jin, tapi ini ada remote-nya atau apa. Zaman abang dulu belum kamu lahir, Kris itu bisa terbang, Kris itu bisa nyetrum, bulat pegang setrum. Itu tahun 97, bayangin, ya, mungkin belum lahir, ada yang belum lahir di sini. Nah itu permainan sulap, permainan trik semua. Di naik damha bang, Kris terbang ada remote-nya juga nggak tuh? Ada remote-nya, cuma nama pesulap kagak dikeluarin. Ya mungkin pesulapnya masih bego atau pesulapnya takut ngeluarin karena itu budaya, ya kan? Ada, jangan diserbang, kesetrum, berdiri lagi, berdiri. Ini lobangnya, dikasih sini nih, ya. Berdiri di piring, di kaca, ada. Jadi begitu, ya. Jadi kalau mau bongkar sekalian, ayo. Abang mau mantan orang gila, mantan mafia, mantan setan, hamba yang doib, zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Dulu bajingan setan kalau masalah dukun, masalah spiritual. Mau nipu orang, mau apa kek. Jadi kita jangan berasa so suci, so bener lah. Gitu loh. Kita pesulap nih, ngebongkar rahasia-rahasia ini, silakan bongkar. Abang seneng, top, boleh, bagus. Tapi, ada tapinya, bongkar juga dong sulap-sulap. Kayak si botak tuh, si Kongko botak tuh, abang seneng tuh, ngebongkar sulap. Vincent Roy. Apa? Vincent Roy, namanya susah, makanya abang si botak aja deh, dia baik deh. Abang udah pernah komen, ya semoga sukses, my blow, gitu kan, mantap, gitu. Tapi bongkar dong, yang kayu jalan sendiri nih, boneka kayu jalan sendiri bongkar, sama uang logam yang panas di sini itu pakai bahan kimia, jadi jangan bilang pakai voodoo dibakar gini terus kebakar panas, ya itu mah mainan sulap, bukan mainan voodoo. Voodoo itu bukan begitu, voodoo itu ilmu teluk, bukan dibakar begini, terus ini panas. Ya, tangan kita nggak panas, kenapa? Kenapa tangan kita nggak panas? Banyak kali bisa jawab. Ini duit nih, di tangan orang nih, Mat, bukan Mat. Ya. Abang taruh nih duit nih. Ini lemes ini, jangan pakai ilmu, orang bercanda. Ilmu udah begini aja. Emang mau perang apa? Nih, ini duit nih, duit logam. Ya kan? Ini abang bakar nih. Tangannya amat. Abang bakar. Biar kepanasan. Ya kepanasan lah. Orang ini ada bahan kimianya, kita sebentar lagi panas dia. Nah, kenapa ke tangan abang gak panas? Ayo, kenapa? Jawab. Jawab kenapa? kalau kena telapak tangan nggak panas. Hah? Kalau kena telapak Ya, itu tukang terapi tuh. Bener. Telapak tangan beda kulitnya dengan kulit kita sendiri. Di sini kita nggak panas. Tapi pada saat kita pegang, masukin kemari, der, panas. Mau ilmu sakti kayak apa juga, para bahan kimia panas lah. Kecuali kita kasih minyak sayur dulu sininya. Kita ludahin, pakai sholawat, kita kasih minyak sayur.
ini nggak bakal panas. Nggak bakal panas. Kita kasih minyak sayur, nggak usah minyak sayur deh. Itu abang buka kartunya ya. Minyak sayur, cicit, nggak panas. Jadi sama kayak ular bulu tadi ya, pegang ini nggak gatal, harus digatal. Ya, bersama. Tapi itu kan binatang, tapi ilmunya bersama. Tapi dia pakai bahan kimia, kalau itu kan alami. Alami dengan bahan kimia beda. Ayo main buka-bukaan. Bongkar. Di Net TV bongkar dong. Ya kan? Bawa Net TV, ini duitnya duit sulap. Pakai bahan kimia di sini. Panas gitu loh. Ya kan? Nah di sini, nih amat di sini, saya bakar begini. Wow, karena ini AC, karena ini begini, saya bakarnya tangannya begini, panas. Ya lama-lama ya panas. Hitungan detik itu. Hitungan detik Mas Yanto. Panas itu. Jadi di situ. Itu sulap juga. Jangan bilang lu voodoo. Santet voodoo. Wah, santet voodoo apaan santet voodoo? Santet kodok iya. Kalau kodok tokek. Geko. Capek. Ayo main bongkar-bongkaran. Bongkar dong. 2 bongkar. Ya. Yang dipakai oleh dukun, oleh oknum spiritual, oknum dukun, boneka yang bisa jalan. Sama pesulap juga dipakai. Ya. Nggak buka tuh kartunya. Bahwa ini mainan. Ini atau pakai remote, atau ada pencetan, atau apa. Bukan jin yang masuk. Kayak jelangkung. Jelangkung beda. Kalau jelangkung benar-benar. Jelangkung di sini abang juga bisa bikin. Bisa abang. Kalau pertanyaan silakan. Kenapa nggak antum aja yang bongkar? Kan lumayan itu nanti subscriber naik. Jadi sekarang abang lagi bongkar deh kok. Sekarang abang lagi bongkar. Aduh, tolol banget. Tidur. Netizen tolol apa tidur nih? Ya malam Jumat jangan tidur cepet-cepet. Teluh santet malam Jumat ya. Mau malam Jumat Kliwon kayak malam Jumat apa? Jam 12 sampai sebelum subuh. Itu teluh. Sampai asar masuk maghrib. Isya sampai maghrib sampai isya itu teluh yang berjalan. Ya, ingat. Jadi spiritual, jadi paranormal. Ya, jangan tidur cepat kalau malam Jumat. Mau malam apa pun deh. Lewat jam 12. Dan zikir kepada Allah. Itu ini. Ya kan? Ini abang lagi bongkar gimana sih? Capek deh. Ini udah ngos-ngosan nih ngomong. Minum dulu dah. Aduh. Itu suruh bikin kopi. Kamu bikin kopi dulu ya. Biar jangan ngantuk. Jangan ya itu. Oh. Artinya enggak nyambung ya. Ini apa lagi bongkar. Mudah-mudahan pesulap anak muda, yang tua yang muda denger nih sekarang nih. Ngelihat, kalau abang bikin konten yang pendeknya deh. Ya, abang udah keluarin di Instagram. Semua udah keluarin semua. Kita buka, ayo. Ntar abang mau bikin di Bigo. Bigo ntar itu dulu jablay. Sama abang. Di Bigo kan banyak yang gini-gini sama kayak TikTok gitu. Ya dulu tunjuk deh. Ya kita tanya jawab di Bigo. Kita bahas sulap, hipnotis, trik, spiritual. Kita bahas. Ya. Karena setannya ini orangnya. Ini setannya ini orangnya. Dulu tahun 85 90. Ini setan orangnya. Kamu merasa suci bener, abang setannya. Dulu setannya abang. Abang buka sekarang ayo. Mas. Ayo. Mau main sulap-sulapan. Ya kan? Ada lagi yang bertanya nggak? Hah? Nah jadi jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nonton berapa ya? Berapa juta? Ya 1.000 nggak apa-apa. Malam Jumat jangan tidur. Instagram, bro, Instagram gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang nonton. Ini malam Jumat. Ya mau kliwon, mau wage, mau apa nggak ada masalah. Kita Bismillah. Tetap kita istiqomah. Kemarin malam Jumat kemarin kita nggak istiqomah di sini nih, nggak sholawatan, nggak tawasul, nggak zikir. Karena kita ada sunter.
Sampai subuh di Sunter kita nyariin orang yang kena santet, yang jarumnya dari dada sini. Itu, jadi nggak main-main. Kalau jarum ada di dada di sini, ya dibilang sulap lah, dibilang begini, begini. Kan ada rongsenannya. Kan harus surat dari dokter. Dia masukkan telur ke dalam ibu itu dengan gaib, dengan secara gaib, dengan jarak jauh masuk. Kita bisa keluarkan secara gaib juga. Kenapa? Karena kegaibannya Allah lebih hebat dibanding kegaibannya dukun santet. Makanya larinya ke rukun iman. Percaya hal gaib enggak? Itu aja. Enggak percaya syirik kepada Allah. Yang muslim. Yang tidak muslim, silakan. Enggak apa-apa. Murid abang yang belajar sama abang non muslim juga banyak kok. Tapi meyakini. Itu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ayo kita buka ilmu sulap. Ilmu sulap banyak kan nggak dibuka semua juga. Kenapa? Kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak dibuka sama pesulap? Mau pesulap anak kecil kek, ya kan? Pesulap merah kek, pesulap apa kek? Kenapa? Karena takut. Kalau dibuka semua, ancaman buat gue. Nggak dapet duit, ya kan? Sekarang jadi subscribe. Nyari duit dari YouTuber. Kalau abang nyari duit, enggak. Nyari duit dari Allah aja. Yang belajar, ngobatin, yang gratis. Pokoknya gini ya, ingat ya saudaraku. Ini malam Jumat, Kliwon. Barang siapa yang terkena santet dan teluh, datang kemari, abang ngasih berobatnya gratis. Tis, gratis. Dan sering berapa kali. Ini ada satu kejadian kemarin, belum abang keluarkan di YouTube, sampai celaka, dengan jin dikirim, sampai ibu itu naik motor celaka, dan yang nabrak pun mengakui bahwa dia dihantam oleh jin dadanya. Itu non muslim dihantam. Abang belum keluarin di YouTube ini. Ya, ini cerita kisah nyata, demi Allah, demi Rasulullah. Masuk rumah, kasih air putih, kasih air bibit, muntah langsung. Ada. Cuman abang belum keluarkan. Itu kisah nyata demi Allah, demi Rasulullah. Ini seorang ibu naik motor. Setelah naik motor, dihantam sama motor belakang. Ini yang hantam ini jatuh. Ini nggak apa-apa. Ini yang bawa motor ini pasien abang, pasien tahun 2004. Yang nabrak ini non muslim yang nabrak, jatuh. Sehingga mengobatilah apa semua. Tapi nggak taunya itu kakinya berdarah dan retak. Tapi motor nggak jatuh, dia nggak sadar. Tapi kaki udah darah semua. Dibawalah oleh yang menabrak ini non muslim ini ke rumah sakit. Non muslim ini baik, membiayai apa semua. Besoknya setelah dijahit apa semua. Nah, non muslim ini yang nabrak ini telepon kepada ibu ini, kepada pasien abang ini. Bu, ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah mendingan. Bu, ibu punya musuh nggak, Bu? Kok maksudnya? Ya saya mohon maaf ya, Bu, saya nanya begini, ibu punya musuh nggak? Ya musuh sih ada, kenapa emang? Saya semalam didatangi oleh sosok berupa hitam besar, sosok ya. Kalau bagi abang jin lah, jin kafir lah, jin setan. Dan itu sosok besar hitam nginjek dada saya dan berkata, kenapa kamu nggak matiin orang itu? Kenapa kamu cuma nabrak doang? Kenapa kamu nggak matiin sampai mati? Itu yang ngomong non muslim itu loh, demi Allah. Abang bisa panggil saksi semua bisa, Bang. Ada videonya. Tadi apa ya? Kemarin datang ke rumah abang. Ya, saya nggak tahu. Ya memang saya ada musuh. Tapi saya diomongin begini-begini, saya diancam begini-begini. Bahwa kenapa nggak bunuh aja, nggak matiin aja. Kenapa orang mati begini-begini. Nah, disitulah. Nah,
Abang menggabungkan cerita tadi itu, kenyataan itu, pada saat dia datang, sehingga abang kasih air bibit minum, muntah, oh benar, kena santet nih, kena teluh. Jadi, berita itu, omongan itu benar, kalau digabungkan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi, non-muslim itu cerita bukan bohong-bohong, buat ngibul-ngibul. Ya, satu pengalaman dia. Kedua, ibu ini datang ke rumah abang, kita kasih air bibit nih, ayat Allah, langsung muntah. Kecuali nggak muntah. Beda. Dan sampai yang nabrak itu saya juga bingung, Bu, kenapa bisa nabrak ibu. Sampai seperti itu. Ada demi Allah. Nggak bang keluarin. Masih abang mikir-mikir dulu. Karena ini istrinya siapa? Ini istrinya orang penting. Istrinya orang penting di Indonesia ini. Abang bilang, abang keluar di ini ya, di YouTube ya, abang Blur, anaknya abang Blur. Ya bang, tapi abang masih pikir, takutnya suaminya nggak suka, nggak senang. Gitu loh, paham nggak? Kan? Kalau suaminya nggak senang ya kita nggak boleh keluarin. Padahal ini pasien abang dari tahun 2004 masih pemburu hantu. Ya, jadi situ ya. Jadi itulah apa yang kita pelajari sekarang ini bukan main-main, bukan kayak dulu sulap trik gitu, enggak, gitu ya. Jadi yang di sini hadir di sini ini yang belajar VIP, ya kan, maupun baru setengah mau belajar, ya, Andika sama itu sama tuh, Pak Nandiji, baru mau belajar, ya sama ini dulu kena santet, Andika ini dari Makassar, kena santet. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya. Jadi yang tadi udah yang nanya tadi udah ini, kenapa hanya udah tenggelam dulu. Jadi seperti itu, ya, bahwa ya ilmu-ilmu Allah itu sangat luas dan ilmu-ilmu di dunia ini sangat luas. Ya, kalau bersilat lidah atau apa biasa. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum pesulap itu bersilat lidah lah, begini, bagana, bogono itu jangankan spiritual, jangankan pesulap. Ya, orang dagang aja, pedagang yang kerja kantor atau apa, bisa bersilat lidah. Bisa bersilat lidah. Kenapa? Kenapa bisa bersilat lidah? Kenapa? Kenapa, Mat? Kenapa bisa bersilat lidah? Kenapa? Jangan ngantuk, belum minum. Kenapa bersilat lidah? Kencengan ngomongin juga. Intinya kan ingin membohongin orang. Ya, bukan membohongi orang, Mat. Kalau dia bersilat lidah untuk kebenaran, ada nggak orang bersilat lidah untuk kebenaran? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang bersilat lidah untuk membohongi orang? Ada nggak? Ada. Jadi kenapa dia bisa bersilat lidah? Jawabannya gampang. Ayo, asin apa tawar? Kalau zaman dulu tuh kalau asin nggak bisa jawab, kalau tawar bisa. Ayo. Yang nggak ada duit Bang Haji. Nggak apa-apa, ngomong nih, lagi live nih, nggak apa-apa. Munduran. Kasih lihat. Munduran. Biar kelihatan semua yang hadir. Kirain abang yang hadir cuma 10 orang, artinya banyak banget nih. Mudah-mudahan nasinya nih, ya kita doakan nih, yang menyumbangkan nasi malam ini, Bang Beri dari Sunter. Semoga Allah berikan keberkahan. Hadir, Ya. Beri hadir. Keberkahan, taufik hidayah, rahmat, dan semoga barokah di dunia wal akhirah, dan semoga usahanya, kesehatannya mendapatkan ridho Allah. Ya, bismil Fatihah. Ayo jawab dulu dong, ayo. Ini ngetes orang biar jangan tidur sampai jam 12 lewat sebenarnya abang, karena malam Jumat, mau malam apa kayak malam Jumat deh pokoknya. Buat wage, pon, pahing, kliwon semuanya. Oh, ambil semua.
Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ingin membela diri yang jelas Pak Haji. Ingin membela diri. Kan. Itu termasuk dah semuanya. Ini tadi ini bohongin orang. Jadi bohongin orang tuh bisilat lidah. Bisilat lidah juga bisa bukan membohongi orang. Seorang pengacara, ya seorang jaksa bisilat lidah begini tanya jawab. Mau bohong mau bener ntar urusan hakim. Ya kan? Bener nggak? Ayo, ada bisa jawab nggak? Udah pakai peci, udah miring, udah begini nih. Karena jawab juga. Kenapa orang bersilat lidah? Jawabannya gampang. Pesulap bersilat lidah. Spiritual bersilat lidah. Dukun bersilat lidah. Oknum semua deh. Semua bersilat lidah. Karena, ingat ini, jawaban ini. Ya, karena dia punya lidah. Kalau nggak punya lidah, bagaimana ngomong bisa lidah? Hah? Hah? Astagfirullah. Itu jawabannya karena punya lidah. Lidah. Bisa mengejilat, bisa buat apa? Ini lidah yang paling bahaya. Nanti di akhir zaman, di akhirat nanti, lidah kita yang akan ditanya. Lidah ini dikunci sama Allah. Lidah dikunci oleh Allah. Karena lidah suka berbohong, suka benar. Lidah yang akan dikunci oleh Allah Subhanahu. Nanti yang bicara apa? Tangan, kaki, mata. Ini mata kemana ngeliat janda, cakep, bahenol banget. Nah, ngeliat duit hijau. Mata. Kuping, telinga, kaki. Makanya ya, di akhirat nanti lidah ini, kata Allah, lu lidah suka bohong, lu suka bersilat lidah lu. Gua kunci. Nanti semua anggota tubuh yang bicara. Mata bicara, tangan bicara, kaki bicara. Ahmad, kakinya kemana? Rumah janda kemarin. Ya Allah. Jadi kalau ada yang ini duda, murid abang ya, Ahmad. Kalau ada yang mau daftar silakan. Ini orang baik. Jangan dipromosi. Nggak apa-apa, ini orang baik. Ini orang baik. Promosi nggak apa-apa ya. Yang beli mau nggak terserah. Gimana Allah aja. Ini orang baik. Kalau nggak baik nggak duduk di sini. Orang yang niat inama malu biniatnya nggak baik datang kemari nggak bakal bisa datang kemari. Dan tidak bisa hadir begini. Nggak bakal. Karena ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pilihan bagaimana? Oh Nabi pilih. Wali? Enggak. Orang wali murid. Kita ini wali murid. Bukan wali Allah. Tapi pilihan dari Allah. Orang yang belajar VIP apa. Semua itu pilihan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena untuk kebenaran dan kebaikan. Enggak gampang. Hadir dari Cilacap, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cijantung, dari segala macam. Ini Bang Abang kasih alamat lengkap di YouTube. Kalau dikasih lengkap di YouTube nih, ini semua astagfirullahaladzim, nggak cukup. Ntar kalau Abang udah punya panti asuhan anak yatim, masjid, rumah, baru kita bikin tempat, bikin yang banyak. Insya Allah. Sebelum Abang meninggal, sebelum Abang wafat. Itu cita-cita Abang. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kayak Ustadz Ujang Bustomi, adikku, saudaraku ya, mudah-mudahan bisa nular rezekinya gitu. Kalau ilmunya sama, ilmu hikmah sama, Ustadz Ujang ilmu hikmah sama. Itu bukan ilmu sulap, bukan. Ilmu hidupis enggak. Mudah-mudahan rezekinya sama. Bisa bangun panti asuhan anak yatim, bukan pesantren ya, panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah. Itu cita-cita Abang. Dan meninggalnya Abang dikubur di dalam masjid itu.
Bisiril Fatihah. Ya, ada yang mau tanya? Ya, saudaraku, muridku yang kusayangi. Silakan nanya. Mat, nanya apa, Mat? Kemana? Iyalah. Jadi ini Ahmad, ini orangnya baik. Cuman orangnya suka senyum. Mau ngomong apapun ketawa dia. Dia ngomongin apapun ketawa. Ahmad, dari dulu tuh begitu. Makanya Wardi nih, jangan heran. Wardi kenal berapa tahun sih? Berapa tahun? Lama. Iya lama berapa coba? Berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Ini 36 tahun kenal abang. 36 tahun. 36 tahun. Begini. Baik orangnya, cuman kalau dia ketawa aja sih. Dia ngomongin ketawa. Ketawa aja. Dihina, ketawa aja. Dihina apa tuh ketawa aja. Ntar lo gue santet gitu. Kita merasa senyum. Iya. Jadi hadis Rasulullah SAW, senyumlah kamu kepada siapapun. Iya. Itu pahala. Jangan kamu senyum sendiri. Nggak ada orang senyum sendiri. Jangan. Masa senyum sendiri di pasar. Jangan orang gila. Ya, ada lagi? Jadi ada yang mau tanya? Ayo, nggak apa-apa. Mari bertanya jadi. Oke. Ini sengaja abang lewatin jam ini, lewatin ntar biar telepon, biar sengaja. Zaman sekarang kan banyak nih Bang Haji, kayak saudara nih punya tiket kayak duit amanah, itu bisa dijelasin nggak Bang Haji? Nah, itu abang banyak nih jadi orang ngayal kaya nih duit amanah bisa masuk mana aja gitu. Oh, maksudnya duit amanah terus kita bisa masuk surga apa masuk ke dunia lain atau masuk ke rumah janda? Ini bisa narik Namanya duit mana aja nih Bang Haji. Hah? Jadi kita pernah lihat nih kertasnya nih, bacanya amanah kalau masuk ke Haji kemana bisa gitu Bang Haji. Jadi, Itu gimana Bang? iya. Makan tipis ini. Masuk ke mana aja kan? Nah, kan kalau masuk ke mana aja kan tergantung kemana kan? Aji itu kemana? Kan gitu loh. Ke rumah janda, rumah gadis, ya kan ke kantor, masuk kan? Uang amanah. Oke, baik. Tadi bercanda ya. Karena abang serius. Tahun 91 abang main uang amanah. Uang Soekarno, uang amanah, harta karun, dan tester dari barang-barang gaib. Anti cukur, merah gelima, pantai babi, pantai bumi, dan lain-lain. Samurai dan lain-lain. Oke, abang ada bukti. Oke, abang ada bukti sebagai tester dari Malaysia. Kalau Fahri, uang amanah itu semua tidak ada, bohong. Dan kalau mau abang buka, ya itu uang amanah pada saat kamu dikasih lihat berpeti-peti, Bang Mas Antoni, peti. Itu uang amanah itu uang Brazil atau uang dolar atau apa? Di atasnya dolar palsu, di bawahnya dolar, di tengahnya itu fotokopian. Dan ini orangnya abang yang pernah main. Ini dukun tipunya dulu. Tapi saya nggak pernah tipu ibu-ibu, bapak-bapak ya enggak ya. Dulu saya main. Karena kita punya grup. Grup Jakarta. Jakarta berarti Jakarta Barat, Utara, semuanya. Grup Sukabumi. Grup Banten. Grup Cianjur. Kita ada grup. Sayangnya nih temen abang udah meninggal nih. Kalau dia bisa hidup sekarang, abang tongolin sekarang, pasti dia ngomong, saya di dalam kubur disiksa. Saya yang tukang bohongin, main uang amanah, uang gaib, uang Soekarno, uang Brazil, UB, uang gendam, satu kamar. Kalau bisa dia hadir di sini, rohnya dia bisa bicara. Tapi kita kirimkan suratul Fatihah ya. Karena ada dua, teman abang sama guru abang. Suratul Fatihah.
Alhamdulillah kita kehadiran ya sesepuh dari Bandung. Udah semprot belum, Pak? Aman. Ini aman. Kamu geser dikit. Ini kehadiran ya. Kehadiran Bang Romi. Ini Bang Romi ini jauh-jauh datang dari Bandung. Bandung ke Banten terus kemari. Bayangin. Dari Bandung ke Banten terus kemari. Ya. Beliau seorang TNI yang masih aktif. Ya. Tapi rahasia ya. TNI yang masih aktif. Ya. Beliau juga seorang spiritual mengobati. Beliau dulu di Papua. Di Papua sekarang pindah ke Bandung. Beliau perjuangan di Papua itu mau nggak Pari abang oper ke Papua? Hah? Yang ditembak loh, yang ditembak kemana? Mau mati dulu. Nah, beliau lah ini orangnya nih, so, ya, Bang Romi. Bang Romi ini subhanallah ya baik, ya, beliau orang baik, ya, karena kalau sakit di rumah sakit kan itu. Tapi beliau memang orang baik, bener baik gitu. Jadi datang dari Banten langsung kemari, ya Bang ya. Ambil itu buat ini Bang Romi, ini Ahmad Sobari dari Cilacap. Jadi murid saya tahun 85 nih. Untung masih hidup nih, masih ingat saya nih. Jadi murid-murid saya tahun 85 90 tuh ada yang ingat, ada yang enggak apa nih. Ada yang udah meninggal, ada yang ingat, tapi nggak apa-apa ya, kita doakan ya. Kita nggak boleh nggak inget, nggak boleh. Gitu loh. Kayak Pak ini nggak inget abang lagi nanti, nggak. Jangan kita sirik, jangan kita hasut, jangan, nggak boleh. Kita doakan. Makanya kita punya doa Sayyidina Ali radhiyallahu. Nah di belakang itu, karena kameranya nggak boleh dikesituin, itu ada inisialnya C. C itu ya C dari Tanjung Priuk, beragama Nasrani Kristen. Nih orang ini. Ya, yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Ya, yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Jadi kalau yang belajar VIP sama abang, kalau tidak yakin dengan ilmu Allah, belajarnya sama Kris. Berarti hari Minggu ke gereja sama Kris. Ya Kris, Anda ke gereja ya? Paham Pak? Ini beliau nih. Ini bukan ngomong bohong demi Allah Rasulullah, ini malam Jumat nih abang ngomong nih. Nggak main-main. Jadi kalau ada yang nggak yakin dengan ayat Allah, ya non Muslim Kristen bisa yakin, masa kita kagak? Gimana sih? Yang penting buat kebaikan. Ya Kris, abang kangen sama kamu. Berarti kontak hati kamu sama abang. Emang Kris kemana nih? Nggak nyetor-nyetor. Gitu. Enggak, Kris bercanda. Udah ada Andika. Andika, jangan ngantuk. Cuci muka. Nah, gitu. Jadi, situ ya Bang ya. Ya, Alhamdulillah. Kehadiran Bang Romi ini, kita belum tawasul nih Bang. Kita lagi ngebahas apa tuh sulap, trik, ya kan? Terus hipnotis, spiritual gitu, ya kan Bang? Apa ayat Allah, ya kan? Nggak bisa disamaratakan, kan gitu Bang? Bener kan? Kita lagi menjelaskan nih. Jadi seperti itulah ya. Jadi abang ingin kepada pesulap yang palanya botak, ya, dan sulap merah, tolong bongkar, ya, boneka kayu yang berjalan. Itu pakai apa? Pakai remote, apa pakai trik, apa pakai jin, apa pakai apa? Tolong kamu bongkar. Jangan kamu diem aja pesulap. Yang digunakan oleh dukun, oleh spiritual. Oknum dukun atau spiritual. Paham ya? Jangan membodohi orang. Paham ya? Itu dulu kamu bongkar tuh. Ntar yang ada bonekanya Bang patahin lagi di sini. Bisa Bang patahin, banting-banting bonekanya. Begitu ya. Jadi kalau mau ngebongkar dukun, ngebongkar spiritual jelek semua, dukun cabul, bongkar silakan. Buktikan dan tangkep
lapor LP polisi. Ya, biar kamu paham ya. Salah satunya orang yang membongkar dan menangkap dukun palsu, oknum dukun palsu, spiritual palsu, yang menggandakan uang, nih orangnya, salah satunya. Biar kamu paham, nih salah satunya orangnya. Bisa abang buktikan. Paham ya? Tuh ya. Jadi tolong pesulap apa yang botak? Roy, Bang Roy, my bro. Abang pernah komen di YouTube my bro. Tolong bongkar tuh. Ya, boneka kayu yang jalan sendiri bisa nggak? Berani nggak? Kalau berani top. Kemarin kan bongkar gandakan uang tuh, dukun palsu. Ya kan? Sekarang bongkar itu. Kalau berani, kalau bisa top. Uang diginiin pakai sarung. Wah, tuh, cakep tuh. Abang udah share. Nah, jadi YouTube-nya Bang Roy sudah abang share ke 25 grup. Grup spiritual, majlis talim, zikir, dan lain-lain. Semua udah. Jangan sampai ada yang tertipu lagi. Kalau ada yang tertipu, nama spiritual jelek lagi. Benar nggak Bang? Benar nggak Mas? Jelek lagi spiritual. Nah, dukun. Jelek lagi. Jadi menyamaratakan semua orang itu jelek. Nggak bisa. Ya. Amat bukannya jelek, tapi hatinya baik. Gimana? Bercanda ya, Mat ya. Senyum aja dia, Mat. Jadi hina juga senyum aja. Nah, disitulah satu pelajaran. Jangan menyamaratakan. Jangan menyamaratakan. Pesulap bersilat lidah. Ya kan pesulap bisa aja ngomong bersilat lidah beginilah, begana, bisa silakan. Semua manusia juga bisa bersilat lidah karena dia punya lidah. Jawabannya gak ada yang sama kan, gak ada yang pas kan? Ya kan? Karena semua punya lidah, coba nggak punya lidah. Tapi kalau sekarang ditanya belum. Iya, sekarang ditanya udah tahu, Bib. Ya, kenapa bersilat lidah? Karena punya lidah. Ente punya lidah, kalian punya lidah, Anda punya lidah. Silakan mau ngomong apapun. Ya, yang penting baik, omongan itu baik dan tidak melanggar undang-undang IT. Ya, kita punya hukum, punya undang-undang. Makanya Pemburu Lagu Indonesia, ya, Yayasan Lestari dan Zikir bermitra strategi dengan polisi, Mabes Polri, BNN, dan Satgas Anti Narkoba Nasional. Kita punya surat. Masa mesti abang kuali sih suratnya? Wah sombong amat, kok ngaji nih, surat sakti. Jangan, nggak boleh. Astagfirullah, jangan. Gitu ya. Belum lagi dari TNI-nya ada surat saktinya. Salah satunya dipegang oleh Bang Romi. Gitu. Jadi janganlah menghina spiritual yang memang kita belum tahu. Jangan kita menghina orang hanya melihat luarnya saja. Ya. Copet di dalam Transjakarta pakai dasi. Kalau dulu Mayasari Bakti pakai dasi. Oh ganteng. Abang naik bis dulu. Masih tahun 81 abang masih SMP. Tuh copet pakai dasi. Sekarang pun abang dengar copet-copet sekarang di Transjakarta itu ya. Transjakarta itu pakai baju rapi. Ini tasnya di depan nih copet. Sekarang nih tasnya di depan. Bang. Depan. Kali kalau nyopet jadi gampang. Ya, kalau dulu pakai map. Map atau koran. Nah, kalau kita naik bus, ada di sininya koran, itu copet. Itu kode. Dan itu pernah saya tangkap. Dan pernah abang tangkap, pernah injek abang di dalam bus. Itu pernah. Itu waktu itu masih tahun 82 lah. Jadi kita janganlah musang berbulu domba. Gara-gara mau YouTubernya biar naik, biar ini, tapi menghina, menghujat semuanya sama. Silakan membongkar.
silakan membongkar rahasia sulap, rahasia trik, rahasia hipnotis, rahasia spiritual, rahasia dukun. Silakan. Abang senang. Demi Allah abang senang. Silakan. Karena apa? Karena abang nggak mau nama spiritual, hikmah yang kita amalkan sholawat dengan puasa dan amalkan ayat Allah dengan puasa dengan darah, ya disamakan, itu tidak boleh. Nggak boleh disamakan seperti itu. Ini pada dengerin apa pada nanya? Nggak ada yang nanya, berarti lagi yang dengerin ya, insyaallah. Dan itu aja. Sekarang kita mulai. Ini jam bener sih, jam 11. Benar? Hah? Benar ya? Ya, kita mulai. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, ya bertanya masalah sulap, insya Allah Bang jawab. Masalah pengobatan, masalah rumah tangga, jodoh, karir, apa semua Bang jawab insya Allah. Dan masalah spiritual dan lain-lain, insya Allah Bang jawab semuanya ya. Jadi kalau di zaman dulu itu ya sulap itu belum mengetahui bahwa ada menggandakan uang itu dengan bacaan sihir dan bacaan gendam, satu kamar itu uang semua. Belum ada pesulap membuktikan. Ada nggak? Nggak ada. Belum ada buktikan. Karena nggak bisa. Karena itu bukan sulap, sihir, gendam, gitu loh San. Ada nggak? Coba bikin video live, tukang sulap, video live ya, live lo ya. Ini sebenarnya rumah nih, ini kamar. Di live lo, jangan edit ya, live, dibaca terus ini kelihatan uang semua, live ya, uang semua, ratusan ribu. Bikin seperti itu, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Karena itu bukan sulap, bukan trik, tapi ilmu sihir, ilmu gendam. Nah, uangnya bisa dicari. Pindah nih. Makan asap. Oh, itu rapetin. Karena uang itu bisa diambil, bisa dibelanjakan. Gitu loh. Dan waktunya 1 hari atau 2 hari hilang. Ini bisa dirapetin nggak? Jangan megar, nih. Jangan megar. Ya. Karpet baru nih. Ini karpet baru pengasih. Jadi jangan kena api. Ya, yang ngasih lagi di mana? Mat, woi. Oh, lagi di Jawa, lagi ngebersihin rumah. Murid yang ngasih karpet ini lagi di Jawa, lagi ngebersihin rumah yang rumah kosong udah bertahun-tahun. Lagi testimoni, lagi uji nyali. Maju, abang bilang. Kamu gak bakal mati oleh jin, oleh setan, gak bakal mati oleh dukun, santet, gak bakal mati. Kecuali kamu matinya atas izin dan ridho Allah. Yang mematikan dan menghidupkan kamu, Allah. Tanamkan di hati. Makanya gak bakal bisa mempan, gak bisa mati. Gak bakal. Karena kita memuji Allah. Memuji kehebatan Allah. Itu Andika ya. Ada yang bertanya kan Andika? Enggak, ntar aja. Jadi kita mulai. Itu apa? Mr. C kasih air. Kasih minum. Ini kita kedatangan Mr. C dari non-muslim ya. Dari Tanjung Priok, non-muslim. Non-muslim ini benar-benar yang mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Yang beli gelang Nagasari, tasbih, apa semua ada. Makanya itu lihat tangannya begini. Terima kasih lihat tangannya. Pokoknya kalau ketemu di jalan gelangnya sama, udah saudara. Saudara, ente doang nggak punya mati nih. Beli mati. Belum dikasih. Beli. Belum dikasih. Ya, bercanda ya, Mat. Tenang aja, Mat. Ini bawa beras nih, kan tukar aja. Alhamdulillah. Jadi, itu aja. Bang, minum, Bang. Ya, abang nih melangkain semua nih. Jadi,
Ya begitulah ya. Karena petunjuk dari hati, petunjuk dari Allah, abang harus bicara. Kebetulan hadir semua, jadi abang bicara A, B, B. Yakin, berani, tegas. Istiqomah. Itu aja. Ya. Nah, dari itu kita mulai tahlil, tahmid, dan zikir. Ya, kita serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Fikri untuk memimpin seperti biasa tahlil, tahmid, doa dan zikir ya. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Majlis Taklim yaitu Masjid Taklim Al-Ridwan. Dan alhamdulillah kita semua Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa hadir di ini majlis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat berserta salam kita limpahkan, kita curahkan ke junjungan kita yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikut yang selalu beristiqomah, selalu menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat syarul afiyah. Dengan tiga nikmat itu semua kita bersama-sama bisa hadir di majlis, di Masjid Taklim yang kita cintai ini, di Masjid Taklim Ar-Ridwan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, dan wabil khusus kita doakan semua yang hadir di sini, wabil khusus Al-Fakir dan antum-antum semua yang hadir di sini, semoga selalu dan selalu Allah jaga kesehatan kita, dan selalu Allah limpahkan rezeki kita yang seluas-luasnya. Begitu juga kita doakan kepada Ketua Umum FGI dan sebagai pendiri Masjid Taklim Ar-Ridwan, kita doakan kepada Bang Haji Ridwan agar beliau Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan beliau, dan Allah luaskan rezeki beliau yang seluas-luasnya. Begitu juga kepada murid-muridnya dan kepada fan-fannya, semoga Allah selalu jaga kesehatannya dan selalu Allah luaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yu'iduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'izuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha' wa yudhillu liman yasha'. Allahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihim wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna isran kama amartu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdal dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baqi la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al awsila sawaba ma qur'ana min al-Qur'anil azim wa ma lana min la ilaha illallah wa ma sabanahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ajil majlis hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan min mawahib fadlika najilatan wa barakatina wa samilatan ila hadratis sayyidina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihim wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in. Summa ila arwahi ususan. Kita berdoa untuk para arwah guru-guru kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita. Ususan, summa ila rususan. 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 Sumaila rususon, Sumaila rususon, Sumaila rususon, Sumaila rususon, Sumaila rususon, Sumaila rususon. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minan man istamaha huna bisababi ijrillahu sawaba zalika minalillahi wajadahu nura yas'a wa yatara'a baina yadayhi. Allahumma jahu ibatan lahu minan nar. Allahumma jahu ibatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa qanhu. Rabbana ighfir lana wa li ahwalina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li wa iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihat wa abwabal ni'mat wa abwabal barakah wa abwabal quwwat wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizqi wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannati ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dargis saqa wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa fiyadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ya Rabbi israh li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min
nafsin la tasba wa min du'a la mustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhikal karim wa min ajmi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ya Allah wa rahmatan indal maut ya Allah wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca tahlil, tahmid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mendapatkan pengen pahala doang. Jangan hanya mendapatkan pahala doang. Pahala aja, pahala. Karena kalau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada riwayat seorang ulama, seorang kiai besar yang sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah tinggal, ya, zikir nggak pernah tinggal, dan tidak pernah melakukan dosa, tapi masuk neraka. Kenapa? Nggak pernah melakukan dosa, puasanya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, sedekah tiap hari. Mau cebang gitu, mau tiap hari, yang itu tiap hari yang kalah lu makia itu. Tapi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Betawi, kenapa? Bahasa Makassar apa? Bahasa Makassar. Bahasa Makassar apa? Kenapa gitu apa? Bahasa Makassar. Nah, itu bahasa kumaha kunaon gitu kan ya. Kenapa? Allah masukkan kiai itu, ulama itu di dalam nerakanya Allah. Kalau abang salah, abang pesantren lagi. Abang siap di penjara kalau abang ngomongin salah nih, gitu. Ya kan? Guru-guru abang mau masuk ke penjara semua. Gitu loh. Ya. Kalau abang salah ngomong nih, abang pesantren lagi. Kenapa kok masuk neraka? Tidak diridhoi Allah. Jadi ceritanya begini, cerita dulu nih, kan cerita dulu. Itu langsung tasawuf jawaban itu. Jadi ceritanya begini. Ya Allah, aku tidak terima Engkau masukkan aku di dalam neraka ya Allah. Karena aku tidak pernah melakukan dosa. Aku sholat, zikir, puasa. Aku tidak pernah melakukan dosa ya Allah. Kenapa Engkau masukkan aku dalam nerakamu ya Allah?
Kalau Allah nih, seandainya Allah kayak Ahmad, Ahmad ketawa, Allah ketawa, gitu. Paham nggak? Seandainya Allah itu kayak Ahmad, dia akan ketawa. Allah akan ketawa, gitu. Kenapa aku dimasukkan dalam neraka ya Allah? Kata Ahmad nih. Kata Allah, karena kamu itu dibanting dulu handphonenya, kalau nggak buang kemari, ntar abang ganti yang baru. Itu di silentin dulu, ya. Karena engkau perhitungan kepada aku, kata Allah. Oke, baik. Selama kamu sholat, selama kamu sedekah, selama kamu beribadah, selama kamu zakat, selama kamu puasa, oke, kita hitungan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Mat. Kamu bangun tidur, melek mata, sholat 1 rakaat aja. Kata Allah nih, Allah sadari bahasa Betawi, 1 rakaat aja pian, 1 rakaat. Atau bayar 5 perak deh. Dari kamu bangun tidur sampai tidur kembali, kamu bayar berapa? Kepada aku, kata Allah. Akhirnya nih kiai ini nggak sanggup. Ya Allah, aku nggak sanggup membayarmu ya Allah. Membayarmu ya Allah, aku nggak sanggup. Makanya jangan sombong. Lu udah puasa, sholat, zikir, sedekah. Pahala lu besar. Pahala lu hebat. Karena ini kalau bahasa Betawi ya, kalau bahasa Allah. Karena kamu mengharapkan pahala dari aku, kata Allah. Berarti kamu perhitungan kepada aku, kata Allah. Berarti kamu perhitungan kepada aku, kata Allah. Perhatikan ini bahasa kata Allah. Tarmizi udah paham, udah jawab itu, Allah udah ngerti dia. Dia belaga bego doang sebenarnya. Cuma dia ngetes abang doang. Mau aja ngetes abang doang sebenarnya. Baru peskot doang, peskot. Sama nikah, nih teman peskot. Amin, insyaallah. Jadi seperti itu. Kalau kamu perhitungan kepada aku, kata Allah, kalau Allah bisa bicara. Kita ini masuk neraka semua nih. Mat, lu masuk neraka duluan, Mat. Lu belakangan. Lu ngarepin pahala mau janda lagi kan. Lu aja, abang kagak. Bang, maafin ya, Bang. Ini kalau abang bisa bicara, ntar kalau udah abang dalemin, abang bakal nangis. Ntar kalau udah dalemin, nangis. Itu Fahri kan baru mulai sekarang nih, ya, hadir di sini. Jadi, kalau kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke, baik, lu berarti perhitungan sama gue, lu, kata Allah. Lu bangun tidur, sampai tidur kembali, lu bayar. Melek mata, habis dari bini muda, sama janda nih, bini muda nih, melek. Bayar lu, sholat 1 rakaat. Nggak usah 2 rakaat, 1 rakaat aja deh. Sama bayar 500 perak. Bayar 500 perak. Nggak akan kebayar. Tidak akan kebayar. Tidak akan kebayar apa yang Allah berikan nikmat kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Gatel.
Biasanya peci putih, ini peci merah nih, jadi gatel. Jadi tidak akan kebayar. Ngaca dulu taruh miring, kita kayak miring kayak begini, si toing. Jadi tidak akan kebayar. Ini abang ngomongnya apaan nih, ngaco nih. Tahu nggak ngerti ya, karena bahasa abang tuh beda, bahasa jin. bahasa jin. Jadi, oke, kata Allah, kalau kamu perhitungan kepada aku, baik. Setiap kamu melek mata, kamu bayar kepada aku, sholat 1 rakaat aja. 1 rakaat. Atau kamu bayar dengan aku 500 perak. Ini udah ada yang mau hantem aja. Apalagi begitu ada yang mau hantem. Tanggung ngantemnya. Allahu Akbar. Jadi pada saat kita itu bangun tidur sampai tidur kembali, sehari kita ibadah 5 waktu. Nah, nih buat Bang Tarmizi nih. Ini belaga bego sebenarnya tasawufnya tahu Bin, karena udah jawab. Sehari kita sholat 5 waktu. Ya, 5 kali 10 menit berarti 50 menit ya. Sehari 24 jam. Sehari 24 jam. Potong 5 waktu berarti 23 jam 10 menit. Oke. Nah, 23 jam 10 menit kemana kita? Ingat gak kita mau? Apa ingat bini muda? Apa ingat pekerjaan? Apa ingat duit? Apa ingat dunia? Oke. Duduk. Benar nggak? Makanya di dalam kita ibadah, di dalam 24 jam, dipotong 5 waktu, taruhlah udah paling hebat 10 menit. 10 menit dah sholat nih. 50 menit. Berarti 24 jam dipotong 50 menit. Sisanya 23 jam 10 menit. Kemana kita? Ingat Allah, ingat suami, ingat istri, ingat duit, ingat pacar, ingat janda, 6, tambahin 6, ingat janda. Apa? Habis. Kalau bicara tasawuf. Bicara tasawuf. Nah, sekarang ini kita nggak bicara tasawuf, jangan kejauhan deh, capek abang ngomong nih, jelasinnya capek. Capek. Ya sekarang kita mau bersolawat nih, kita mau bersolawat. Kita mau bersolawat. Pak Bari, ausnya. Kasih air ya. Kasih. Air. Dua. Temennya banyak, menjadi belum. Satu lagi. Ayo minum. Bang Haji, ada salam dari Romo Haryo Talijiwo. Salam dari Haryo Talijiwo. Oh, Mas Haryo. Adikku, Haryo Talijiwo. Ya, lanjutkan perjuanganmu. Dengarkan abang, jangan dimatiin live-nya ya. Talijiwo itu adik abang. Orang yang baik, ganteng, udah baik ganteng lagi itu Talijiwo. Sama-sama Lewu sama. Udah ganteng baik. Ya, lanjutkan. Ini abang lagi mau ini nih, mau apa? Mau ngomongin arti sulap gitu. Sulap merah, pesulap merah, ya pesulap siapapun deh. Pesulap, ya dukun, spiritual, ya ahli hikmah, beda gitu. Abang lagi mau gituin, ya. Kayak yuk.
Kita jadi jadi seperti itu. Jadi sampai di mana? Sampai di mana ya? Jadi ya masalah sulap, masalah akidah, masalah ilmu hikmah, masalah ilmu tasawuf, ya kita harus bisa bedakan. Abang pengen diundang nih, pengen demi Allah diundang. Mudah-mudahan Allah kabulkan bismil Fatihah. Diundang Ketua Umum Sulap Indonesia. Ketua Umum Sulap Indonesia. Abang pengen diundang. Benar, semua. Mudah-mudahan diundang itu. Mana sulap, mana ilmu Allah, mana itu abang buktiin. Abang buktiin. Ini sulap nih, kalau sulap begini. Kalau tutik begini. Kalau dia begini. Dan mudah-mudahan gini ya. Ada kabar gembira pada murid abang, saudaraku semua yang abang cintai, abang sayangi. Mudah-mudahan ada kopdar di Gunung Salak. Ya. Di Gunung Salak kita kopdar seluruh Jakarta. Seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dia bisa ada ongkos kemari ya. Takutnya nggak ada ongkos gitu doang. Sebenarnya seluruh dunia. Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, Jepang ini mau ada kopdar. Abang dikasih tempat untuk kopdar di Gunung Salak. Makan apa semua udah gratis pokoknya. Demi Allah nih. Ya. Tapi siapapun orangnya, kamu nggak perlu tahu. Tapi beliaulah orang baik. Masuk TV. Jadi itu di Gunung Salak. Di Gunung Salak ada pendopo. Di kaki Gunung Salak, Yan, pernah ke Gunung Salak kan kaki ini? Kaki Gunung Salak pernah nggak? Pernah. Ya udah. Tangannya pernah kan tangannya? Nggak pernah kan? Oh. Kamu di kaki Gunung Salak. Habib Zainal di tangan Gunung Salak gimana? Kan kaki, tangannya beda. Ya, itu demi Allah ada yang mau sumbangin semua makan apa semua. Gitu. Ya. Dan hari Senin abang menghadap kepada beliau. Itu rahasia dibalik rahasia Allah. Rahasia dibalik rahasia Allah. Kamu pulang aja nggak apa-apa, ntar kamu panggil, tenang aja, di aja pokoknya. Ya, kumis, semir, biar kayak istrinya yang di luar itu. Iya, ya, semir. Kamu juga kayak abang. Tuh, paham nggak? Ya, jadi itu ya. Kalau Robi, udah pakai kacamata buang lagi, buang lagi. Gitu Chris, gara-gara kamu tuh. Oh. Jadi itu apa? Ya. Itu sakti itu. Bisa terbang. Terbang pakai balon. Belum nanya ya. Nanti kita akan tanya jawab ya. Karena biasa kan sampai jam 4 subuh. Ya mudah-mudahan nggak sampai jam 4 subuh nih, ya kan. Tanya jawab apa masalah sulap, mau nanya masalah sulap boleh. Ya. Masalah spiritual, masalah dukun. Ya, masalah ilmu Allah, silakan. Masalah hipnotis, silakan. Ya, boleh menjawab. Ya. Ntar kita ada demo. Ntar kita ada demo ilmu yang cetek. Ya,
ilmunya cetek sama ilmunya bagusan gitu. Enggak ilmu tinggi enggak. Tar dites tar. Ya, tar dites sama ini ada. Yang bikin malu ntar ilmunya cetek. Mari seperti biasa kalau kita membaca sholawat, itu apa sih? Nyanyi. Alarm. Nggak, hapus dulu itu. Matiin handphonenya, kalau nggak buang dulu, buang sini dulu aja nggak apa-apa. Kita diambil lagi. Mari seperti biasa, kemarin kita nggak istiqomah, kita nggak baca sholawat, disunter. Tapi ibu itu yang jarum jadi dada sudah sembuh, Allah kasih. Dan anaknya nangis kepada abang, terima kasih bang. Ya abang pengen tahu, pokoknya Rasulnya bawa lagi ke abang. Itu ya, alhamdulillah. Dan sampai subuh kita ini menolong maju ke depan. Karena masalah jarum di dada, gitu. Kalau masalah jarum di dada itu nyawa taruhannya, gitu. Nah, beda dengan orang yang sakit biasa, yang datang kemari beda. Berarti terus santet. Ada juga yang apa timah masuk ke dalam perut, ada gambar anjing, ada yang di abang ada. Demi Allah ada. Nah, karena dia nangis apa semua di ibunya itu ada jarum di dada. Yang sirik ngomongnya gini, yang sirik. Barangkali bang masang susuk gitu kan. Kalau sirik lagi, itu mau bohong, masa dokter nyuruh ke spiritual. Ada buktinya semua bang, ada buktinya. Dokter ada semua itu ada. Kalau abang salah, abang berani dituntut, berani masuk penjara abang. Kalau abang itu bohong, kalau itu jarum di dadanya, itu ya. Karena masuk secara gaib, kita keluarkan secara gaibnya Allah, yaitu keimanan, kegaibannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Itu perlu belajar. Itu, ini nggak main-main. Nah, itu makanya pada hari ini kita ada di sini. Malam Jumat kemarin kita ada di rumah orang, di kampung orang. Subhanallah, untuk kita dikasih makan, kasih ini baik semua itu. Subhanallah. Kita baik di kampung orang. Dimanapun kita baik. Mau di Mekah, di mana abang umroh, abang kita baik. Diberikan tanaman kepada Allah kebaikan. Kita buruk di dunia, Allah kasih keburukan. Benar nggak Pak? Bang Romi ini sampai dikasih makan tiap hari nih 10 kali. Ampun nih. Karena kebaikannya Bang Romi dulu di Jakarta. Kalau di Suara itu bukan main-main. Itu ilmu Allah. Sekarang nih kita ngasih makan begini, ngasih air begini. Coba kalau pergi umroh, Ian, kamu udah pergi umroh belum? Mudah-mudahan kamu pergi umroh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Kubur. Dia doang tadi. Yang penting kamu sebelum pergi umroh nih, ntar biar dulu. Nih sebelum kamu pergi umroh, kamu sedekah dulu nih. Tangan kasih makan kasih. Ya, di sana kamu nggak akan kelaparan, kamu nggak akan ini. Kopi. Prajurit, Taruna, kopi. Bisa, Putra. Kalau udah bicara Taruna itu bahasa dalam ya. Mari, seperti biasa, kalau dia mau masuk jam 12, sengaja abang undur. Kenapa? Abang pengen membaca sholawat itu pada saat jam 12 malam. Malam-malam yang dijabah oleh Allah di malam Jumat Kliwon. Itu maksudnya, Mak. Itu, Mak. Jadi amat biar ikutin bisa di sono, Mak. Itu, Mak. Itu seperti ini. Abang kasih semua. Biar mati kamu, nggak matinya. Gitu. Biar mati bahagia dunia akhirat. Amin. Murid yang paling tua ini doang nih. Udah komisi ini. Paling tua. Paling tua dia paling baik deh.
kita tengadakan tangan kita nih di dada gini. Jangan begini. Kalau begini minta hujan, minta apa gitu. Tapi kalau minta kepada Allah dan Rasulullah itu di dada begini. Jangan begini. Nanti kalau rahmat taufik hidayah turun, kita jeblos. Boleh tanya. Ini di dada gini, ini kan ada garis nih. Ini ada garis. Tangan kamu garis kayak abang nggak? Hah? Beda ya? Ada garisnya gini langsung. Garisnya langsung. Langsung garis. Kayak sama mau ngeromi juga. Jadi kita jadikan satu di sini. Di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إله ربنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يغفر في قبول والجبال والدعاء يا الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. خصوصا تنبيه الله جل نعم سليمان سيبدك لأجلني Bismillahirrahmanirrahim. Abi Husin bin Abu Bakar Al-Fatihah Abi Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris. Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلى آله. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد ملكنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لنرجو من جانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر آيانا أو دهر آنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برسولك مولانا أسهلنا الأسفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا
من آنانا إلهي وميمانا ودمر من آنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سقوانا واجب ربي دعانا جميل واسلم مرعانا ولا تغيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا رب mohon berkahmu rahmatmu ya Allah taufik hidayah musafat dan mujizatnya para nabi karamahnya para wali restu para guru ya Allah ya Allah berikan berkahan ya Allah dari asmaul husna ya Allah berikan berkahan ya Allah dari suatu nabi ya Allah dengan berkahan ya Allah dengan kami dukung kami ya Allah ya Allah ya Rabb ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Hancurkanlah ya Allah COVID-19 ini ya Allah. Musnahkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah ya Rabb. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Muslimin muslimat maupun non-muslim ya Allah. Yang kena COVID ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Kau angkat penyakitnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Matikan kami dalam husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha anta subhanaka Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabb, Amin Allah. ya Allah ya Rabb, Amin. matikanlah kami dalam istirahat. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negara ini ya Allah tentram damai ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari hasud syirik dengki fitnah zalim ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam istirahat ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah ya Rabb. Allahumma salli sunnah Muhammad wa sunnah Muhammad wa Amin barik ya wa sallim. Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamun taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil qul wa tanfa'u bil qur'an wa bil awais wa tanabul wa salawatin wa astagfir bil umam Amin ya Allah. wa sil karimi wa la wasfi fi kulli muslim bi adadi kulli man. Amin ya Allah. Bil qabul. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha Amin. wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nil absar wa diyaiha wa qil arwahi wa bidaiha wa la wasbi wa barik wa sallim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sil asrar wa tilagit ahya Amin. Ibtai babil yasar Sayyidina Muhammad Mukhtar Amin. wa il adhar wa asbil ahyar ada nabi amirun. Ya Allah cahayakan Ya Allah. wajahku dunia dan akhirat ya Allah. Allah bina qala fi sirati islamina min al-masri ila maghribi al-jati wa quti wa jibril maki ila sofi al-jura'il Amin. wa umma tasman al-jinan wa insan wa biman wa istamata tasliman tasiran jaldal bris wa Amin. nikmati wa nur Rabbana taqabbal sumaina ibn Daud al-Islam rahmatika Amin ya Allah. Allahumma barik lana kulli syai ya Allah. Allahumma barik lana kulli syai ya Allah. Amin. Allahumma barik lana kulli syai ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, wa fil Allah. akhirati hasanah wa qina Amin. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Amin. وصلنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم وسلم بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالقبول. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai tahlil, tahmid, zikir dan doa. Ya. Oh iya, abang lupa nih. Ada pasien-pasien yang minta didoakan. Ya. Pasien-pasien ini foto-fotonya semua nih yang minta didoakan di malam Jumat ini. Kita doakan. Ya. Walaupun kita ini ya. Abang mau ngomong bicara mau sedikit. Orang yang baik, orang yang di hadapan Allah, Allah baik. Apabila pada saat dirinya sedang susah, tapi masih mau mendoakan orang. Itu yang Allah sayangi, yang Rasulullah SAW. Kita lagi susah nih, nggak punya duit, cuman ada 10.000. Ada orang yang minta kepada kita, Bang, tolongin saya, Pak, tolongin saya. Saya buat makan nggak ada, saya buat tinggal. Ya demi Allah saya ada uang 10.000. Kita bagi dua, buat kamu 5.000 sehingga. Itu sulit kita mengerjakan seperti itu. Itu yang Allah sayang. Apabila ada orang kesusahan lebih di bawah kita, tapi kita masih mau membantu, itulah yang Allah sayang. Nah, makanya ini ada gimana nih, hampir abang lupa karena tadi terlalu khusyuk, terlalu mendalami sehingga sampai meneteskan air mata. Abang kalau selalu membaca sholawat itu
meneteskan air mata. Selalu, always. Jadi memang kita resapi dari dalam hati kita. Kita resapi di hati kita dalam paling dalam. Nanti gambarannya macam-macam. Gambarannya macam-macam. Orang yang nggak makan, orang yang sakit, orang yang susah, orang itu di dalam. Ya, demi Allah ini bukan pakai bawang nangisnya, pakai bawang kan, mungkin lagi syuting pakai bawang. Demi Allah bisa enggak. Itulah. Coba kita belajar membaca sholawat, kita masukkan ke dalam hati bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan beliau. Nah sekarang kita yang jalanin. Nggak bisa sama kayak Rasulullah SAW. Paling tidak kita belajar, paling tidak kita bisa sedikit menyerupai. Rasulullah SAW 100% beliau. Allahumma sholli wa sallim. Setiap kita nyebutkan nama Rasulullah SAW, jawab. Wajib jawab. Wajib jawab. Kenapa? Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Kok kenapa kita enggak? Sombong amat kita. Sombong amat kita. Kan begitu. Allah dan para malaikat berselawat, kok kita enggak? Maka setiap ada ucapan Rasulullah, jawab. Jika jawab ya. Jawab. Paham? Kita jawab. Karena kita menghormati. Tanpa beliau Rasulullah SAW tidak ada dunia ini. Dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya Rasulullah SAW. Nur. Maka jadilah bumi ini. Dari nurnya Rasulullah SAW. Sombong amat kita. Allah dan para malaikat berselawat, kita enggak. Benar nggak ya? Hah? Kita berselawatnya, Allahumma janda, Allahumma duit, biar kaya, biar begitu. Astagfirullah. Ya, ini abang bukan ceramah, abang bukan tukang ceramah, abang bukan tukang ceramah, tapi abang memberikan nasihat atau saran yang baik. Abang pun masih dosa, masih hamba yang doif, zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Sampai detik ini masih. Tapi apa salahnya? Abang memberikan satu saran kepada murid-murid, kepada yang belajar VIP dan lain-lain. Nggak senang, keluar. Nggak senang, keluar. Itu abang. Nggak senang, keluar. Abang balikin duitnya belajar. Selesai. Nah, ya masuk surga kita bukan dia kok. Mau belajar beneran, jangan main-main. Paham? Besok kali. Jadi begitu. Kadang bercanda. Abang kadang bercanda. Sebenarnya di hati tuh nangis, cuman kadang bercanda. Karena di dalam ilmu Amerika luar negeri, ketawa itu satu obat. Ketawa itu satu obat. Untuk apa? Karena di dalam ilmu psikolog, di dalam ilmu kedokteran, kalau kita banyak pikiran, itu yang membuat kita banyak penyakit. Makanya kita lepas di sini. Di hati ini pikiran, di sini lepas. Lepas ya. Lepas. Nah, kalau enggak cepat mati. Kalau enggak cepat mati dalam ilmu kedokteran. Orang yang kena penyakit banyakkan orang yang kebanyakan mikir. Mikir tapi kayak stres. Kayak gak ada Tuhan. Yang Kristen kayak gak ada Tuhan. Yang Islam kayak gak ada Allah. Itu ya. Paham ya? Nah, itu yang mengakibatkan kita gampang sakit. Makanya abang sakitnya enggak, cuman pilek baik nih.
Kemarin di swab di net TV swab negatif. Gitu. Karena abang ada obatnya, jamu abang ada obatnya. Ada obatnya jamu. Dan di luar jamu ada ayat Allah dan sholawat untuk penyembuh. Kenapa? Kenapa begitu? Mana? Lu bohong aja lu Wan. Kan tukang sulap nih. Kata tukang sulap lu bohong aja lu Wan. Mana dalilnya? Gampang. Surah Al-Isra ayat 84 itu pegangan kita. Kalau kita muslim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Itu pakai dan sapin di hati. Belum lagi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Belum lagi la haula wala quwata illa billah. Itu anak kecil juga tahu. 3 itu kita pegang. Makanya kalau tukang sulap, tukang hipnotis mau begini, ya beda. Ayo kita rapat, kita ketemu. Rapat, kita ketemu. Ayo kita bahas. Kayak dulu pembunuhan tuh. Rapat dengan Wahabi. Rapat dengan dosen, dengan ini. Ayo. Kita bahas. Karena harus ada perbedaan. Tukang sulap. Zaman abang masih SMP, tukang sulap di Jatinegara. Tukang sulap di Jatinegara. Tahu kan Jatinegara? Ya. Tukang sulap di Jatinegara tahun 82, 85. Ya, Pak. Jenderal Urip itu tukang sulap semua. Tukang sulap semua. Ngobatin orang pakai sulap. Udah main gitu sulap, udah gitu. Jadi jangan disamakan ayat Allah itu. Sholawat ini dengan sulap. Waduh, lu Islam bukan. Kalau Islam lu syirik kepada Allah. Kalau kita bilang kafir, nggak enak. Kafir nggak boleh. Non Muslim. Masa yang non Muslim aja tuh di belakang tuh yakin dengan ilmu Allah, dengan ayat Allah. Ini mestinya ntar disingkat lagi, ntar bikin lagi. Yang kita bacakan suratul Fatihah. Ini ada di doa malam Jumat nih, abang lupa nih. Ntar abang punya utang lagi nih. Suruh bacaan Fatihah nih untuk pasien. Jadi kalau kita ada pasien, kalau kita lagi ritual apa gitu, kita wasul atau apa, gitu ya, sholawat apa gitu mat, catat mat, doa malam Jumat mat, siapa aja gitu kan. Kalau dia berhasil, ingat kita alhamdulillah, nggak ingat kebangetan mat, biarin aja dia. Ingat kita alhamdulillah, nggak ingat kebangetan, itu aja. Mau ngasih kita nggak masalah, nggak ngasih pun GP. Kenapa? Allah yang maha kaya, Allah yang maha berrezeki. Siapa lu? Tanamkan keyakinan kita, yakin, Ainul yakin, Hakul yakin, Hakikul yakin. Tanamkan kita itu. Kita yang mana? Itu yang mana? Mat udah tua, udah mau mati juga barengan. Mati barengan. Yang mana? Jangan apa dulu. Kalau murid kuat, kalau murid songong, guru duluan. Ya nggak apa-apa ya. Abang belakangan, kamu duluan. Kamu duluan, abang belakang. Abang redo dunia. Bagaimana Allah? Jadi ada sekilas info. Kalau di dalam film, kan dulu abang syuting Pemburu Hantu lah 2003, 2007. Abang ini artis legend. Kamu belum syuting nih pesulap, kamu belum syuting, abang udah syuting duluan. Mungkin kamu belum lahir. Jadi abang artis legend. Tiga generasi. 3 zaman. 3 zaman, ya 3 zaman. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Nah ini abang yang paling tua, paling lama ya. Jadi saksi hidup. Abang bohong. Buka praktek tahun 85, bohong aja. 36 tahun sampai sekarang. Ini saksi hidup ya.
Ambil Quran, terus sumpah di Quran. Bapak berani nggak? Berani. Bener. Abang ini. Cuman yang lain sebenarnya temannya banyak. Masih ada 10 atau 20 orang. Tapi yang ingat sama abang, alhamdulillah, si Ahmad ingat sama abang. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Tapi setoran nggak ada, tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah tadi, makasih dikasih beras. Ntar berasnya, abang sedekahkan lagi ke tetangga. 11 nggak ada. Ada orang susah sama ibu angkat abang orang susah. Kita sedekahkan lagi. Amin. Jadi pahalanya dapat ganda. Pahalanya dapat ganda. Kamu kasih abang, apa sedekahnya, dan pahalanya dari kamu dua, abang satu, double. Ya, gitu. Abang satu gitu. Mau bagaimanapun, mau anak abang pun bawa beras ke rumah, pasti abang, insya Allah bagiin tetangga. Nggak mau abang makan sendiri. Nggak mau. Nggak, memang begitu. Memang petunjuknya dan memang nggak boleh begitu. Dari dulu Ahmad tahu. Abang punya anak yatim 150 orang di Bukit Duri. Janda-janda Jopo 50 orang waktu di Bukit Duri. Sebelum pemburu hantu loh. Pas pemburu hantu lebih banyak lagi. Ahmad tahu. Ya kalau intinya gini, secara logika kita punya akal dan hati. Kalau abang jelek, abang spiritual jelek, atau abang seorang guru yang tidak baik, tidak pantas untuk dicontoh, gak mungkin dia datang kemana. Logika dulu, benar? Itu dulu logika. Gak mungkin dia ada di sini. Itu dulu, itu logika. Ya kelar-kelar doa ini. Ya, kita doakan, minta doa malam Jumat nih judulnya. Ya. Ilah Rasulullah Mustafa Muhammad SAW bila fi afi qabul wajib ridho ya Allah bisyil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan kurang 3 bungkus, tak tinggal 2. Jangan ya. Malah 3 itu. Kapan lu masih? Kita abang yang ngetes sebenarnya. Tolong yang ngetes. Tadi siapa ya satu yang mau beli? Tadi bukan siapa ya? Oh, Andika ya. Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang sihir, ya kan? Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang sihir. Oh ya, Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang sihir, tukang bohong. Ya kan? Saya tukang bohong, kamu tukang bohong. Hong Jabar Hong, Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang sihir, tukang bohong. Kamu diganti. Hong Jabar Hong, ada ilmu bacaannya itu, ilmu alam gaib. Ya. Hong Jabar Hong, tukang sulap, tukang bohong, ya kan? Saya tukang bohong, lu tukang bohong, gitu. Ada tuh doanya, doa tahun 91 gitu. Tukang sulap, tukang bohong, orang buat mainan bohong. Ya, oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mohon kamu rahmat, taufik hidayah musafa dan mujizatnya para nabi, karamanya para wali, restu dari bapak dan guru, dan berikan keberkahan dari ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah, ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat pasien-pasien kami ya Allah. Ya, pasien aja. Yuli ya Allah. Amin. Ya Allah Aryan. Ya Allah Reni. Amin Allah Hajar Brunei. bil qabul. Amin.
Ya Allah, kabulkan ya Allah dan barokahnya salawat ala Nabi dan ya. Semoga Faraj Mekah ya Allah. Kabul ya Allah. Fauzudin. Terima kasih MK ya Allah. Kanusan selagen ya. Kasih ya Allah. Ya Allah bagi dikasih ya Allah. Laku ya Allah. Muhammad Arab. Ya Allah, semoga Pak Ali Singapura ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Abdul Rabbi ya Allah, semoga sehat sama dia ya Allah. Fauzia ya Allah. Ya Allah Raden Bayu. Raden Azhar. Ya Allah Tuhan. Semoga ya Allah Ibu Herni ya Allah. Semoga ya Allah Habib Zainal Taufik ya Allah. Ya Allah. Hati Malaysia ya Allah. Kami ya semua. Ansari ya Allah. Ibu. Ya Allah ya Rabb, kabulkan Sarifuddin Allah. Mengaji puji Bandung ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan ya Allah dengan barakahnya ya Allah sallallahu Nabi dan ayat Allah ya Allah ya Allah. Sirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesai kita tadi pembacaan tawasul, zikir, tahlil tamid, ya dan salawat ala Nabi. Ya. Sekarang mari ada yang bertanya, silakan kalau ada pertanyaan. Mundur biar kelihatan semua. Mundur. Bang, enggak tiga. Kamu nggak mau berhenti? Kamunya saya mau lebih cepat. Ya lanjut ya. Ada yang bertanya, mundur biar kelihatan. Mundur. Biar kelihatan. Mundur. Kalau capek ke sono, rokok. Ya. Jangan dilangkain tuh. Oh, iya. Ya dari Naif Damha, Luar Batang hadir bang. Ya, Luar Batang. Al-Habib Husin bin Abu Bakar Idris Luar Batang. Sirul Fatihah. Doni Kuitang hadir selalu bang Haji. Ya, Bang Doni siap, Bang Doni. Siap. Azam. Yang mau makan di sana. Malaysia hadir bang Haji. Masuk sini. Bang. Gak boleh kosong, Bang. Sini. Jangan kosong, Pak. Azam Malaysia hadir bang Haji. Ya, alhamdulillah Malaysia hadir. Alhamdulillah, barakallah. Dari Assalamualaikum Abang. Bang Yanto, masuk ke mana? Ini Bang. Bang, ini Bang. Assalamualaikum abangku. Itu masuk kan Bang? Ini 1 2 3 4 5. Salam santun dari semua dari Mimi Maya. Ya, Mimi, Maya, alhamdulillah Mimi. Mimi, adikku yang baik hati, Kang Atan, ya. Padepokan Arjuna Srikandi. Dari Ratu Mulyana Cilenyi Bandung hadir Pak. Dari Ratu Cilenyi hadir. Oh ya Ratu, anak papa sayang. Ya.
Jadi senapannya udah habis ya Ratu ya. Habis. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah subhanallah. Ya Ratu, tetap berjuang ya. Jangan lupa doa dan lain zikir dan lain semuanya ya. Yang syirik sama kamu akan hancur. Yang syirik sama kamu hasud dengki akan hancur. Demi Allah bismillah, itu janjinya Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jalankan itu yang baik. Tetap berjuang, kamu sabar. Sabar, tetap jalankan. Istiqomah, zikir, sholawat, dan lain-lain ya. Makanya senapan langsung habis. Alhamdulillah, subhanallah, barakah. Muhammad Johar, Taiwan hadir dulu. Muhammad Johar, Taiwan hadir. Ya, Johar, jalanin. Johar ya, terus. Ngobatin orang, terus ya, jalanin ya. Nasrudin Tangerang hadir bang. Ya, Nasruddin, amin. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Itu Instagram masih jalan. Lanjut. Ayo lanjut. Tadi kita bicara dunia. Jadi sekilas info. Jadi kalau dalam shorting itu ada improvisasi namanya. Ya, dari Alia, kalau cuma 10.000, ente bisa bagi 2. Kalau ente punya 10 juta, mustahil ente bagi 2. Pasti banyak alasannya. Dari Alia. Arya, ya ente begini, mau bagi 2 tuh maksudnya apa? 10 juta. Kalau kita dapat untung dalam bisnis mobil, jual tanah, ya ada perjanjiannya kan, bisa bagi 2. Berarti ente bodoh goblok. Yang dimaksud apa dulu? Kalau ente berbisnis tanah, ya berbisnis jual beli mobil, berbisnis tokek tahu tokek no, Giko, ya itu ada yang bagi 2 namanya SS belas semangka, separuh begitu. Karena ente sirik, kasut, dengki, ya udah anggap aja setan kan gitu, ya kan? Gitu. Coba ngomong datang kemari dong gitu. Jangan kayak banci kaleng ngomongnya beraninya di YouTube gitu. Orang yang menghina abang ya di YouTube abang anggap banci kaleng. Ya, banci kaleng. Demi Allah banci kaleng. Kenapa? Abang nggak ada takutnya. Karena abang nggak salah. Kita bersolawat, kita bertawasul, masih dibilang salah, masih begini. Kamu manusia apa binatang? Apa orang Kristen aja nih yang ada di sini di belakang nih masih menghormati solawat dan ayat Allah. Nih di belakang nih orang Kristen nih masih menghormati solawat dan berzikir kepada Allah. Kamu siapa? Cuman mau syirik doang, mau hasud dengki apa? Kecil. Banci, kaleng lo. Itu aja kalau abang mah. Udah hal biasa. Nabi Rasulullah SAW dihasut, difitnah, dizolimi, dilempar tai, kotoran apa semua. Baru kamu, siapa Arya? Ya, jangan jadi banci kaleng ya. Arya nggak tahu Arya mana bang? Alia. Hah? Alia. Alia. Gitu ya. Jadi bagi abang hinaan itu kecil. Karena abang pernah tapa gila, tapa ngedan itu setahun dihina orang, difitnah, dizolimi, kecil. Bagi abang nggak masuk di hati, sama abang nggak masuk di hati. Cuman kita doakan, ya Allah ya Rob, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud dan fitnah, zalim kepada hamba, kepada keluarga hamba, kepada murid hamba, saudara hamba ya Allah. Semoga dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum.
Bismillah Fatihah. Ada doanya. Di Islam tuh doanya macam-macam, banyak. Ya. Coba di Sud tuh lagi pada makan. Si Alia bisa ngasih makan nggak? Hah? Hah? Nggak, sono. Ada. Lamaan dikit. Anika. Nah, sono. Coba. Yang menghina abang, Alia dan lain-lain, bisa ngasih makan orang nih sekarang nih? Coba. Bukan sombong, enggak. Bisa nggak tuh ngasih makan orang tuh banyak? Hah? Sudah berbuat baik belum untuk umat? Untuk semua agama? Coba dengar, jangan sholat tuh yang belakang tuh ada non-muslim tuh. Ada Kristen, jangan jadi sholat, jangan. Lagi makan, nama. Mr. C, nambah kan? Nama Mr. C. Begitu, ya. Dari film Bugoik, Kang, jelaskan, jabarkan tentang sholat gaib. Biar yang tidak mengerti jadi ngerti, dan Apa? buat yang tidak mengerti, sholat gaib. Jangan sekali-sekali lakuin kalau belum ada fondasinya. Jadi begini, ya. Siapa? Dari Ki Ki Lembu, saudaraku, adikku. Sholat gaib itu, ya, apabila ada orang yang wafat, jaraknya jauh. Seandainya ini gini, ada dulu atau siapa ya meninggal wafat di Banten, ya kemarin Haji Abauci ya, Abauci kita nggak bisa desak, nggak bisa datang, tapi kita kirimkan surat Fatihah dan kita sholat gaib di sini itu sah, Bismillah Fatihah. Jadi gitu ya, sholat gaib itu jarak jauh. Makanya kalau kita pergi umroh, pergi haji, ya itu setiap sholat fardu, itu sholat badiah, itu sholat gaib tuh. Itu 5 waktu. Gitu, ya. Ini masuk gak 4? 5. Kalau nggak mundur. Ini baru 3. Masuk. Oke lanjut. Ayo pertanyaan. Assalamualaikum Bang, bagaimana pendapatnya tentang sulap Demian yang tangannya bisa nembus kaca mobil untuk ambil kunci mobil yang dikunci dalam mobil? Ya. Oke. Yang namanya pesulap, ada pesulap ilusionis, ilusionis, ada illusion. Iya, pesulap illusion. Kedua, pesulap jadi komputer mentalis. Ya. Jadi kayak yang di luar negeri siapa? Yang bisa tembus tembok, bisa terbang siapa? Ya, David Copperfield. David. Nah, saking semangatnya nih habis dapat nasi gitu kan. David Copperfield. Ya. Kalau abang lihat, ya abang penggemar ini ngefans sama siapa? Demian abang ngefans. Demian sama yang pala botak tuh abang ngefans. Ya. Ya, jadi abang ngefans. Jadi pesulap kayak apa Demian itu dia apa seperti yang lain iya siapa yang di luar negeri David Copperfield. Nah itu sulap. Demian bisa bikin duit nih gini terus banyak. Itu illusion. Itu namanya. Kalau namanya sulap ingetin lagi. Namanya sulap yaitu permainan dan trik. Ya, itu namanya sulap. Beda dengan ilmu Allah, ayat Allah, ilmu hikmah dengan keberkahan ayat Allah beda. Contoh gampang aja. Contoh gampang. Ya, contoh gampang. Abang belum pernah melihat pesulap illusion.
pesulap apa lagi satu? Mentalis yang mengobati orang kena santet, kena teluh. Keluar jarumnya, keluar barang itu permainan. Yang sembuh maksudnya. Sekali obatin sembuh dengan ayat Allah dan sholawat. Belum pernah ada. Makanya pesulap anak kecil kalau bisa belajar. Gitu. Belajar bagaimana cara mengobati orang tidak dengan sulap, tidak dengan tipu-tipuan, tidak dengan trik. Gimana ngobatin orang kena santet dan teluh? Begitu. Jadi harus belajar. Mana bedanya sulap, mana bedanya trik, mana bedanya hipnotis, mana bedanya ayat-ayat Allah dan sholawat. Harus tahu bedanya. Mana bedanya ilmu Allah dan sholawat. Itu. Ya, kalau demikian abang penggemar. Di Komersial juga abang ngefan. Bener. Ngefan. Kenapa? Karena sulapnya bagus. Demian sulapnya bagus. Sama yang botak itu Bang Roy, abang ngefan. Sulapnya bagus. Sama anak kecil nggak bagus. Karena itu tidak semuanya yang dibuka. Karena abang bilang, coba tolong pesulap. Besok abang mau komen di sulap sulap merah sama sulap botak. Bang Roy, Bang tolong Bang buka. Bagaimana kalau boneka kayu bisa jalan sendiri? Apa dari jin? Apa dari remote? Apa dari trik? Apa dari gimana? Tolong buka. Kenapa nggak dibuka-buka sampai sekarang? Gitu. Abang pengen ngomong. Ntar ya abang ngomong. Insya Allah abang buka. Abang ngomong. Gitu ya. Gitu. Sama yang lain-lain. Yang duit panas di sini. Itu pakai bahan kimia semua. Ya, abang buka lagi. Kamu belum berani buka pesulap merah atau Bang Roy, tolong buka. Rantai diikat sini bisa putus. Tas. Ya. Jadi boneka jalan sendiri, rantai putus di leher, kita giniin. Itu pakai bahan kimia. Buka, tolong. Kamu buka. Ya. Itu dua. Ya. Ketiga, ada lagi. Makan paku. Makan beling. Beling ada yang berupa kue. Ada pesulap datang ke rumah abang, nawarin. Abang mau makan beling nggak? Begini-begini. Warnanya hijau. Itu kue. Paku juga kue ada. Buka dong. Jangan kamu takut kebukanya. Yang digunakan oleh spiritual, oknum spiritual dan dukun-dukun spiritual. Banyak itu. Buka dong. Takut kamu pesulap merah. Atau siapa? Takut kamu membuka. Bang Roy, tolong buka ya Bang Roy. Makan paku. Nih, mana nggak ada plastik ya? Makan paku di sini kan. Makan lagi, padahal keluarin lagi. Ada paku yang berupa kue, makanan. Tinggal kita makan aja. Beling yang kita injek itu kue berupa beling. Buka dong. Ayo pesulap merah buka semuanya. Itu jangan kamu membuka orang tapi diri kamu merasa benar dan tidak membongkar. Bang Roy, tolong buka ya, Bang Roy. Itu yang tadi saya omongin. Saya komen di Bang Roy. Ya, yang pesulap botak membuka rahasia-rahasia. Tapi Bang Roy belum buka semuanya. Ya, nanti saya WhatsApp, udah saya WhatsApp tadi. Oke, lanjut. Ada yang bilang Bang, lah itu mah yang boneka cuma mekanik Bang. Ya, pinter tuh. Itu mekanik. Berarti ada spiritual atau oknum spiritual atau oknum dukun, oknum pesulap yang mengatakan ini ada jinnya, ini ada hodamnya, bisa jalan sendiri, bisa begini-begini. Kenapa tidak dibongkar? Nah, itu pintar dijawab. Ada mekanik, itu udah dijawab. Tapi kenapa sama pesulap nggak dibongkar? Yang digunakan oleh spiritual, oknum spiritual atau oknum dukun. Itu. Kalau masalah gunung perindu,
Kantong macan yang palsu abang juga banyak. Abang buka-buka, kamu lihat YouTube abang di bawah semua. Abang sudah bongkar semua. No, Chris, no. Ambil Chris, coba. Ya. Nih, Chris nih abang pengokin. Tuh, Chris pengokin. Udah duluan abang yang membongkar rahasia dukun-dukun, rahasia spiritual palsu atau dukun palsu nih. Tuh, apalagi nih Semar Mesem. Udah duluan abang daripada kamu. Lihat YouTube abang ke bawah. Ya kan? Tuh, yang abang pengok-pengokin. Ini yang Chris abang patahin. Yang palsu. Oleh yang asli jangan. Ada abang yang asli 45 juta. Jangan abang pengokin, jual. Masuk. Gantian. Mati ya. Sampai masuk. Masuk. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan para pesulap ini malam nonton. Mudah-mudahan para pesulap ini hari nonton. Jadi biar paham mana sulap, mana ilmu Allah, mana ayat Allah, mana trik, mana hipnotis, biar paham. Gitu ya. Oh abang marah, kagak ngapain marah. Abang bukan dukun tukang tipu, abang bukan dukun cabul. Kalau ada yang nyabulin apa semua dukun, laporin polisi. Abang nomor 1 yang abang injek, abang nomor 1. Kalau abang buka, yang abang tangkep, baru kamu tahu nanti. Ya. Gitu ya. Jadi abang majer murid abang nggak seperti itu. Jangan jadi spiritual cabul, spiritual tukang tipu, main pakai sulap, nggak abang ajarkan. Pakai laduni, nggak abang ajarkan. Ilmu laduni beda dengan ilmu hikmah. Bukan menghina laduni. Gitu. Paham ya? Lanjut lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum. Gimana orang yang sulap tarik penyakit pakai tisu dan ada juga yang naruh telur? Itu gimana? Oke. Ini pertanyaan yang abang jawabnya berat sebetulnya. Kenapa berat? Apa? Narik penyakit pakai tisu, pakai ini. Benar abang jawabnya berat. Oke, tapi kewajiban abang buka. Kalau abang nggak buka, abang berdosa. Dia yang dapat duit, kita yang dosa. Orang bertanya kok, hak, batil. Benar bang? Enggak, kita tanggung jawab di hadapan Allah. Terserah dia mau suka mau enggak, ayo praktekin kalau benar. Oh, sebelum dia bang duluan itu tukang tipu. Sebelum kamu semua, tukang tipu abang tahun 85, 91 itu tukang tipunya abang. Main harta karun, main gendam uang. Oh dulu gendam uang nggak pakai kotak, nggak ada pakai sulap, bang, nggak ada. Tapi masuk kamar, jadi ini uang sekamar ini duit semua. Ambil sebentar, abang ambil sebentar, belajar beli rokok. Lah, ini waktunya cuma 24 jam. Udah kan belajar, hasil kan? Hasil. Sebentar lagi hilang, karena kurang minyak, kita harus beli minyak, beli nano. Ya kan? Kayak yang kemarin tukang tipu tuh, cepetan nih, kalau beli minyak dulu nih, kalau nggak nih, nggak habis nih. Kan? Aduh, lagu lama kaset kusut itu. Kalau dulu lebih canggih, lebih hebat, lebih canggih, nggak pakai sulap. Oh zaman dulu, zaman abang nggak pakai sulap. Bayangin, kita nipu orang, ini pakai merah delima, dia pegang merah delimanya, bayar 15 juta sama kita, dia pegang merah delimanya, abang tes terhadap. Itu besok mau diacarain, itu dia pegang merah delima, besok dibuka hilang, hilang. Balik. Ngomong apa? Menuntut. Astagfirullahaladzim. Ya, dulu itu permainan abang sama guru ya. Jadi nggak ada sulap. Dulu nggak main sulap. Sekarang bayangin logika. Ini kotak, masukin merah delima di dalam. Tutup, solasi semua. Itu
Itu Bang Tarmizi yang pegang. Bang Tarmizi kan sponsor, pegang barang saya. Saya di sini. Pegang. Simpan, udah. Besok kita ketemu, mau transaksi. Besok dibuka di depan Di depan membeli, mau dites anti cukur, buka. Hilang barangnya. Balik lagi ke saya, rahasianya. Tapi abang, saya salahin, kok bisa hilang bang? Kenapa yang pegang? Apa bisa saya tuntut bang? Kan bukan saya yang pegang, bro. Kan bakal bisa. Kenapa bisa? Udah, kita ritualin lagi. Mudah-mudahan balik. Nggak pakai sulap itu ilmu itu. Itu guru saya itu. Abdul Qadir. Al-Fatihah. Tuh, orang Makassar itu. Itu guru abang orang Makassar, Bugis itu. Makanya kamu kemari orang Makassar. Ada jalur. Paham kan ya? Pas balik, barangnya nggak ada. Ritual lagi dulu. Kasih lagi 5 juta, 7 juta, gitu lah. Iya, mau lebaran. Pak, mau lebaran bagi haji. Tidak pakai sulap. Tidak pakai trik. Itu. Ilmu pemindahan, ilmu gendang. Karena guru saya punya merah 2, laki dan perempuan. Nggak ditarik, bacain, balik. Mau ini ditutup nih, tembus bang. Demi Allah tembus bang. Itu pakai cepuk apa? Cepuk yang bahan marmer. Demi Allah. Tahun 92, 91. Disitulah. Jadi itu tidak pakai sulap, tidak pakai trik, tapi pakai ilmu gendang. Pemindahan. Tapi untuk mafia, untuk pengamen, untuk pemain, untuk mendapatkan duit dari hasil yang tidak halal, membohongi orang. Dari Rio Basudewa, salam Bang Haji. Saya setuju karena sugesti, hipnotis itu beda konteks dengan ilmu hikmah. Jelas? Apalagi sulap. Saya sendiri belajar hipnotis sampai S2. Ya, Dan betul. saya juga spiritual, ilmu hikmah dan sangat jauh berbeda. Alhamdulillah, bagus. Ini dia ngomong abang merinding. Kenapa? Ya. Ada kisah Mungroso itu master hipnotis. Ada murid-murid abang di sini yang hipnotis. Ya. Dan adik kandung abang Kiai Haji Febri Suprapto, Kiai Haji Suprapto. Itu kiai besar di Bondowoso, itu adik abang di Bondowoso. Dan beliau belajar hipnotis untuk mengobati orang. Paham ya? Ini demi Allah bismillah nih malam Jumat nih, 1 nih. Malam dijabah oleh Allah. Kita bohong, hancur. Ya. Itu mengobati orang secara hipnotis. Beda dengan secara ayat Allah, ilmuwan Allah dan sholawat itu jelas beda. Kenapa bedanya di mana? Karena hipnotis itu ada waktu. Paham ya? Abang biar nggak ngerokok, saya hipnotisnya biar nggak ngerokok lagi, tek, selesai, dah. Ada waktu. Kita sebulan kalau udah hilang ya ngerokok lagi. Berarti mesti terus-terusan. Nggak mau sembuhnya bagaimana? Gitu. Belajar hikmah, jangan ngerokok lagi. Ingetin aja rokok 25.000 kali sebulan. Kalau 2 bungkus 50.000 kali sebulan 1,5 juta. Udah sayang duitnya gitu aja. Kan?
Lagi, ayo. Dari Eko, guru setelah mengamalkan puasa apakah bisa langsung praktik menyembuhkan orang lain Ya, dan untuk amalnya mendorong orang lain? ya. Jadi Eko Temanggung, menurut abang yang belajar VIP, jangankan kamu setelah puasa, yang belum puasa pun itu bisa mengobati orang dan pernah mengobati orang. Asalkan ingat pesan apa, Pak? Yakin, berani, tegas. Yakin apa? Dengan kebesaran ayat Allah kita obati. Berani, kita siap mati. Kita siap mati. Siap mati, walaupun kita disantet sama dukun kita berbalik. Ada orang Bekasi berbalik ke dirinya. Itu menurut abang. Untuk tangannya doang ngobatin ibu. Yakin, berani. Berani siap mati kapanpun. Demi Allah kita siap. Asalkan kita membantu orang yang kena santet dan turun. Tegas, tegas apa? A, B, B. Kena santet. Enggak. Jangan orang dibilang kena santet semua. Duitnya habis, bayinya kagak. Hah? Itu mah dukun tukang tipu namanya. Seperti tukang tipu. Oknum tukang tipu spiritual. Begitu. Abang tidak mengajarkan itu. Abang tidak mengajarkan laduni, tidak. Siapa yang mau belajar sama abang? Untuk mengobati orang seperti itu sejati, dirinya, keluarganya, nusa bangsa dan agama. Silakan. Kalau enggak usah. Kalau cuma mau belajar mental-mentalin orang gitu, ya kayak laduni begini bakano deh, apa deh? Enggak. Anak kecil juga bisa. Anak yatim abang 16 tahun juga bisa. Kalau cuma mentalin orang doang. Jadi kamu pesulap jangan nyamain. Jangan nyamain ilmu Allah, ilmu sholawat, ilmu hikmah dengan ilmu laduni yang kamu tonjok kena. Sini kamu tonjok, kemari sini tonjok. Abang tangkap, batin lo. Iya kan? Jangan sama abang deh, mau murid abang aja. Makanya abang tantangin kamu. Udah di WhatsApp, udah deh. Jangan disamain. Ya kalau mau cari duit di YouTuber, nggak apa-apa. Kamu jelekin siapa pun nggak masalah. Namanya ada duit kamu di YouTube. Kalau nggak ada YouTube kamu nggak makan. Kalau abang nggak ada YouTube makan abang. Masih hidup masih makan. Kenapa? Kenapa? Ya Allah ya Rosak. Allah yang maha kaya. Allah yang maha memberi rezeki. Abang nggak dulu di YouTube aja. Abang bisa makan bisa hidup kok. Ya kan? Kalau kamu YouTuber nyari makan di YouTube, ya udah nggak usah kamu kecilin orang, nggak usah menghina orang. Kayak diri kamu paling sakti, paling hebat. Aduh, nih, tuh, janganlah, ya. Ntar kalau abang udah keras, kita undang, kita ini, malu kamu nanti, ya. Karena sebelum kamu jadi pesulap, abang udah main sulap. Sebelum kamu jadi tukang tipu, abang udah tukang tipu. Sebelum kamu jadi bajingan, abang udah bajingan. Sebelum kamu jadi setan, abang sudah setan. Sebelum kamu jadi mafia, abang sudah mafia. Abang hamba yang doif, zolim, hina, fakir, pendosa. Lebih dari almarhum. Lebih dari almarhum. Titik. Nih gilanya abang, setannya abang. Ya. Ke tahun 85 sampai sekarang 36 tahun abang menjadi spiritual, menjadi paranormal. Ya, itu. Jadi abang nggak marah kok. Abang kalau bukan dukun santet, abang bukan dukun cabul, dukun tipu, ngapain abang marah? Bukan marah. Cuman ingin memberikan peringatan dan meluruskan nasihat dan saran. Gitu loh. Mana dukun santet, mana dukun cabul, mana dukun tukang tipu, ya kan? Pakai kantong macan, kantong kolor. Ada abang juga, sama bulu perindu, ada bulu ketek.
Kalau bilang bulu ini nggak enak kan. Aduh tuh, itu udah mainan tukang tipu semua. Ya, jadi jangan samakan. Begitu anak kecil, biar kamu paham. Lagi, ya. Mas Yanto, sini Mas Yanto. Gini. Ke sini, ke sana. Sini. Pakai. Ini. Mas Yanto mau makan? Mau Yanto? Iya, Bang. Satria. Satria ini dulu pesulap. Dulu Satria ini pesulap dulu. Sulapin cewek, sulapin ini, sulapin begini. Gitu. Cuman sekarang udah sadar tobat karena mainin sulap buat kebaikan bagus, buat nyari duit, gitu kan sulap nyari duit nih, permainan bagus. Tapi Satria ini buat main sulap nih, buat nyari perempuan, ini perempuan, cewek gitu. Kan jadi nggak baik kan ya. Semua ilmu itu ada mudorot dan ada tidak mudorot. Ada kebaikan dan ada tidak kebaikan. Bagaimana kelakuan kita? Paham ya? Mau ilmu sulap, ilmu hipnotis, laduni, al-hikmah, apa semua. Bisa kita buat nggak baik, bisa. Tinggal tergantung orang. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kurang sini. Jadi nih lihat orang ganteng ini dulu pesulap nih. Kita corot, man. Lihat. Nah, ini pesulap nih. Satria, baju hitam, dulu pesulap. Ya, pesulap. Ya, nyulap ini gitu. Ya, sekarang udah tobat, udah sadar, mau ngobatin orang dengan ayat Allah, ilmu Allah murni ayat Allah dan sholawat titik pen. Kalau nanti mau belajar sama abang sulap, ya, yang duit panas, ya, yang boneka jalan, yang apa tong itu, gong bunyi, ya, yang harus terbang jalan, ada abang, ntar abang panggil murid abang yang pesulap dari TV, pesulap pribadi yang baru keluar dari penjara ada, pesulap keluar baru dari penjara ada, dan pesulap dari TV yang digunakan untuk TV, ya, untuk syuting, paham ya? Ya, kalau kita bisa main sulap, kalau kita salah gunakan untuk menipu orang, untuk nyulap orang, bakal masuk penjara. Kayak murid abang, pesulap masuk penjara karena nipu orang. Paham ya? Nah, gitu. Jadi sekali lagi abang pengen pada pesulap Bang Roy, ya, dan sulap merah, ya, kamu keluarkan tolong, ya, yang boneka kayu bisa jalan sendiri itu pakai jin. Kalau masuk ke spiritual pakai jin, ada jinnya nih, ada jin. Kalau masuk ke pesulap ada remote atau ada apa, bongkar dong. Kenapa nggak berani? Ya, itu ya. Kedua, duit yang kamu di net TV, duit logaman, taruh di sini, kamu pegang. Terus kamu bakar, vudu, tangan panas, ya orang duitnya ada, bahan kimia kok, gimana sih? Itu mainan abang dulu, sebelum kamu lahir abang udah main begituan. Jadi kamu jangan bersilat lidah, bahwa ini AC dingin, ya. Bahwa ini AC dingin, terus ini makanya dibakar jadi begini.
Mending kamu jujur. Mending kamu jujur, ini uang ada ininya, bahan kimianya, makanya di sini panas dalam beberapa detik. Kalau di sini nggak panas, nanti telapak tangan. Capek. Lanjut. Nih kalau dia nggak dengar nih, besok kita bikin konten 15 menit aja. Tolong pesulap merah sama Bang Roy yang botak untuk membahas masalah itu apa namanya, boneka kayu. Belum dibongkar tuh. Kalau duit dibongkar, jangan sulap ini nggak dibongkar, bongkar dong semua. Rahasia sulap bongkar. Itu. Jangan membongkar rahasia sulap pada saat dukun, pada saat spiritual. Oknum. Bongkar dong diri sendiri. Abang udah ngaku, abang aja udah ngaku. Dulu bajingan setan. Main sulap apa semua. Gitu. Ayo. Apa saya musyrik kalau saya ziarah ke makam para wali, buyut-buyut suka tersalib ucap kata di hati agar berdoa? Enggak sirik. Abang juga suka ziarah kepada para wali-wali dan para guru-guru dan para orang tua. Enggak sirik. Yang mengatakan sirik itu orang-orang Wahabi. Yang mengatakan sirik itu orang-orang Wahabi. Tidak boleh baca sholawat, tidak boleh bikin maulid, tidak boleh ziarah. Itu orang-orang yang mazhabnya Wahabi. Ya silakan. Karena di Islam ini, di dalam Indonesia ini ada 5 mazhab. Perhatikan. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Muhammadiyah. Mazhab Ahmadiyah. Mazhab Wahabi. Mazhab Imam Ja'far Shadiq. Syiah. Paham ya? Jangan kamu menyalahkan saya. Jangan kamu dan saya tidak menyalahkan kamu. Karena apa? Karena surga neraka bukan punya kamu. Surga neraka bukan punya kamu. Udah selesai. Orang yang pakai kunut, Ahlussunnah wal Jamaah sholat subuh, sama Muhammadiyah yang tidak pakai kunut, terus kita marahin dia nggak pakai kunut. Muhammadiyah, lu Muhammadiyah, lu nggak pakai kunut, lu salah lu masuk neraka lu. Subuhnya lu nggak sah, nggak boleh. Emang lu yang punya surga neraka, bapak moyang lu kan kagak. Dan kamu juga jangan salahkan orang yang pakai kunut. Salahkan orang yang tidak sholat. Kalau Islam, Muslim, kita tidak bicara non Muslim. Paham ya? Lagi nggak? Instagram. Instagram yang hadir dari Maisara Ali terus Hah? hadir Maisara. Ya Umi Syarifah, alhamdulillah. Ali Idrus, guru-guru abang banyak. Bangsa Ali Idrus, Soleh Belusin Ali Idrus, Kampung Pulau. Terus Habib Mustafa bin Abdullah Ali Idrus, Sampai Sumus, Tempat Timur tuh guru abang juga. Tapi abang dosa belum datang. Nah, insya Allah maafin guru belum datang. Dari Sansan Al-Madad hadir ya Allah. Salam untuk Al-Madad. Jangan sebut Al-Madad tuh bahaya itu. Kalau orang pada hadir. Siap Sansan. Jangan sebutin tuh. Lagi. Ada Datuk Maharaja Diraja. Hadir Bang. Ya. Terima kasih Datuk. Datuk dari Brunei apa Malaysia? Dari Malaysia. Pekanbaru. Oh, bukan baru. Bukan dari Malaysia Datuk. Muhammad Taufik Singapura hadir Bang. Ya, Taufik Singapura. Lanjutkan perjuangan kamu. Yakin, berani, tegas, obatin orang ya.
Jangan pakai sulap, jangan pakai trik, ya, jangan pakai hipnotis. Obatin kamu orang, lanjutkan. Yakin, berani, tegas. Pepo Haryanto, Bali tetap monitor Bang Haji. Siap, Sikdo. 86, 83 dilanjut. Kalau nggak ada, kita mau demo nih. Mau demo ini, demo kekuatan energi dalam tubuh manusia. Ada nggak? Ada nggak? Kalau hadir-hadir. Ini bukan sulap nih. Ini pulpen bukan sulap. Bukan trik, bukan sulap, bukan hipnotis. Ya Bang. Kalau sulap, berarti Bang Sono yang ditangkap. Ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan trik, demi Allah. Tapi ini apa ya? Satu tembaga, satu Mendeteksi aura. mendeteksi aura, iya. Maksudnya gini Bang, bahannya itu dari tembaga kuningan, dan ini sudah dipakai oleh hampir seluruh dunia. Jadi bukan ilusi, bukan juga sulap, bukan ini. Memang ada bagaimana, nggak tahu luar negeri bikinnya bagaimana gitu kan. Kalau begini kita ada energi yang aura positif. Kalau yang silang, nah berarti ada setannya. Belum kita rukyah, kita mandi di situ ntar. Kalau Ya. lurus berarti kosong. Nah, kalau lulus nggak ada apa-apanya. Diem. Itu berarti kenyangan makannya kenyangan. Diem. Jadi yang udah belajar ilmu, kalau ininya lurus berarti ilmunya nggak ada. Ya, ya. Tuh, Mat. Nah, Amat. Amat. Gimana Amat? Nggak pernah diamalin berarti, nggak pernah dicikir. Amat Sobari, mana? Hah? Mat, kamar mandi jikir apa tidur? Itu lampunya mati, dia jikir kali. Kamar mandi. Nggak ada. Enggak ada. Nah, wah, iya. Mati namanya. Nah, jadi kadang murid saya itu kalau dalam kamar mandi berzikir, kasih lampu. Jadi begini, maksudnya apa? Kita mengingat Allah itu tiada batas. Kita mengingat Allah itu tanpa batas, dan dimanapun kita mengingat Allah. Aulia Allah, rajanya aulia Allah, aulia kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengingat kepada Allah setiap nafasnya. Beliau 100.000 kali mengucapkan asma Allah. Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apalagi kita. Ya. Jadi Fahri, mana nih? Ini nih. Barang nih. Sini duduk. Ini nasi kesini nih. Ini nih. Jadi ada murid abang ngobatin orang, ya ngobatin orang baru belajar berapa hari, berapa minggu lah ya, terus ngobatin orang. Nah, terus ada barang-barang. Coba ceritain sih ini. Fahri gimana awalnya dulu abang ini? Enggak bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada awalnya tadi sore kejadiannya. Itu ada salah seorang pasien saya, pertamanya dia suka main ke dukun. Tapi dia rajin sholat. Pas saya tanya, kenapa kamu bisa main ke dukun gitu? Terus kata si pasien ini, dibilang gini Bang Haji, karena saya udah kasihkan. Dukunnya ada dua nih, dukun cabul, apa dukun nipu? Dukun setengah. Artinya setengah dukun, setengah gila juga. Ya, Jadi dia, Oke. beliau ini disuruh. Jadi biar saudaraku paham ya, ada dukun cabul kan ya, ada dukun tukang tipu. Nah ini dukun nih, lagi didatengin dukun. Nah, terus ada saat itu dia coba buat merek cewek, nggak berhasil, malah berbalik mereknya itu ke dirinya dia sendiri, sampai dia sudah berobat ke Bali, ke Sumatera, kemanapun, semua nihil. Yang ada cuman dikasih barang ginian, terus juga ada barang-barang yang tadi sudah dibuang juga di TKP. Dia bilang
pas diobatin sama dukun-dukun dia nggak ada rasa reaksi. Tapi begitu saya pakai ayat Allah yang diajarin sama Bang Haji, itu langsung dengan spontan. Ayat Allah dan selawat. Iya, ayat Ya Allah dan sebutin dong, selawat. ayat Allah dan selawat. Pakai sulap nggak ngobatinnya? Hah? Enggak, Nggak pakai sulap? Nggak. Bener, sumpah demi apa? demi Allah. Oh, nggak pakai trik? Enggak, Nggak pakai hipnotis? bukan karena Ya. guru saya bukan Deddy Corbuzier. Jadi singkat cerita pakai air Jangan gitu, bocor gitu. air berkah, air sholawat, ayat Allah, ya kan? Dan setelah itu, alhamdulillah, izin Allah 5 menit keluar semua. Sampai saya di muntahnya itu nemu batu Pegang segini, dulu, kasih lihat. nemu batu segini, dan dia baru jujur, bang saya dikasih sama dukun. Nah ini harus mandi pakai air bekas mandian mayat. Hah? Astaga. Jadi dia Mandi pakai air bekas. mandian mayat. Mat. Nanti, mayat. Ini mayat hidup. Amat takutnya mayat hidup nih. Gimana? Coba ulangin lagi. Jadi Mandi pakai. Ulangin sana mana jadi bisa? pakai air mandian mayat. Nah, akhirnya singkat cerita dia bilang, ini buat pengaman kamu. Pakai ini. Saya tanya amalannya apa? Nggak tahu bang. Pokoknya habis mandi air mayat diiketinnya di pinggang. Saya bilang, kalau gitu lo main sirkus aja ya kan biar enak diikat gitu. Akhirnya dia bilang ya udah. Saya cek. Dan akhirnya pas di Rukia dia keluar semua sampai dia ada juga dalam batu bang Haji. Hah? Dalam batu segini. Batu. Batu apa? Hitam putih. Warnanya sih hitam kayaknya. Tapi dia keluar semua akhirnya dia bilang, aduh bang saya tobat ya bang. Dia muntah keluar. Muntah. Ya, kamu ceritain dong. Jadi dia Kamu obatin itu bagaimana caranya? Kamu obatinnya ruqyah atau apa? Atau pakai sulap? saya pakai ruqyah. Yang pertama yang diajarin tentunya, terus perlu diketahui juga saya mendapatkan Diajarin siapa? Diajarin tukang sulap apa diajarin sama tukang cabul? diajarin sama Tuan Guru Bang Haji Ridwan. Boleh tuan guru. Iya. Wah, tuan Karena guru. jujur aja saya dulu penonton sejati pemburu hantu gitu. Alhamdulillah. Terus akhirnya setelah itu ya memang sih dapat serangan juga gitu. Dan perlu teman-teman ketahui saya mendapatkan ilmu hikmah ini nggak instan. Artinya saya perlu puasa, perlu wirid, Sholawat dong. perlu sholawat juga. Dan jadi kalau kalian yang bilang ilmu hikmah ini sebagai ilmu magic, sulap, coba pastikan. Bodoh, takut amat kamu ngomong bodoh. Saya tantang kalian untuk kalian yang bilang ini ilmu sulap, datang ke tengah hutan, tengah malam ke gua, ayo bareng saya. Mohon. Jadi kenapa? Biar kalian tahu kalau ilmu ini nyata, ilmu ini mutlak ayat Allah. Karena kenapa? Kalau kalian bilang ilmu Allah ini ilmu sulap, berarti kalian tidak yakin kepada diri kalian dan pencipta kalian. Gitu. Dan ini bukti nih. Bagi bodoh Pak, pinter. Setengah gila bang. Udah parah lagi. Ya, siap. Good. Jadi ini barangnya mungkin nanti saya kasih ke Bang Haji biar dibuka. Ya, itu apa? Jadi ambil itu. Silet. Dan alhamdulillah udah diizin sama. Kasih lihat dulu dong nih. Kasih lihat dulu nih. Hong Jabar Hong. Tukang sulap, tukang bohong. Ya, buat permainan. Oh, situ ada gunting. Ujung ada gunting. Ada. Enggak ada. Kalau ujung paling ujung. Ada paling ujung. Jadi kalau di tahun 91 ada doa. Hong Jabar Hong. Tukang sulap, tukang bohong, saya tukang bohong, lu tukang bohong. Ya. Kenapa? Jadi gini, Hong itu, Mas Yanto, Hong itu anu, Jabar itu berkata. Cuman pada saat saya jadi tukang tipu, karena main sulap, untuk menyulap orang dan trik, sudah timbullah itu Hong Jabar Hong. Bantu aja. Kita akan buka
Ini di dalamnya apakah tulisan ayat Allah, apakah fotokopi, apakah ini dari apa? Dari apa mayat? Air mandi mayat. Air mandi. Jadi Air mandi mayat terus diapain? Karena air mandi mayat kan air, ini kan tulisan. Jadi apa si pasien ini dimandiin sama dukunnya pakai air mayat. Oh, supaya sembuh. Iya. Kenapa dia nggak mandiin pakai ayat Allah aja sama selawat? Karena dia bilang ya mungkin karena keyakinan juga kali Bang Haji. Keyakinan artinya dia belum percaya dengan ayat Allah. Dia sholat, tapi dia kurang yakin sama ayat Allah gitu. Respon mana respon? Ambil kemana? Ambil lagi buka nih. Respon mana respon? Maju ini. Maju kemana? Ambil kemana? Nih. Ambil. Ini abang buka nih. Angkin. Kalau zaman dulu disebutnya angkin. Angkin buat kekuatan, buat nanu gitu. Angkin buat turun berotan. Kemban Bang Haji. Kalau angkin habis orang lahiran, angkin juga. Angkin juga gitu. Apa wafat lah gitu ya. Jadi macam-macam. Kita buka. Kalau mau baca doa dulu. Hong Jabar Hong. Wah. Isolasi. Terus ada lubangnya dulu itu. Gunting. Ayo masuk nih, masuk ya. Kita gunting ini ajimatnya. Ini kainnya. Itu katanya buat kegunaan bukan apa tuh? Katanya sih buat perlindungan. Saya bilang kalau perlindungannya hanya benda, berarti Anda nggak yakin sama Tuhan sendiri. Perlindungan begitu. Kayaknya Oke. Berarti kan ini setelah Bang gunting, di dalamnya hanya kain putih dan tidak ada wafak, tidak ada ayat, tidak ada segala macamnya. Oke? Berarti ini penipuan. Ya, dukun, oknum dukun, oknum spiritual, penipuan. Oh, paham ya? Ini. Bisa dicek tuh Bang, aura negatifnya Bang. Enggak, ya. Pakai itu Bang. Coba. Ini aura negatif apa aura bagus? Ya, ayo mundur dulu. Ini aja di situ Bang. Situ, apa pegang itu Bang? Pegang. Nggak pegang asal. Enggak Bang. Saya niatkan nanya di situ. Ya. Ini Bang, tadi Bang. Enggak apa-apa Bang. Di dalam nasi aja Bang. Ini nasi. Kita taruh di atas nasi. Kalau saya pegang pakai, kalau saya begini, ya, Bang. Gitu. Taruh sini. Oke. Sud. Ini kalau misalkan Lihat, perhatikan. auranya negatif, ini akan menyilang. Ya. Tapi kalau misalkan aura positif, dia akan terbuka. Sedangkan kalau misalnya tidak ada apa-apanya, tidak ada aura positif ataupun negatif, dia akan lurus. Seperti ini. Nah, Sud. Kita cek Ya. apakah ada aura positif dan negatif. Jadi alat ini tergantung dengan hati kita juga. Kita Ya. niatkan, ya, kita niatkan untuk barang ini dengan izin Allah, ya, bukan hanya dengan ini hanya perantara saja pendeteksi, ya. Ya Allah, dengan barokah salawat juga, Bukan ya Allah. izinkan saya untuk menunjukkan apakah ada aura positif atau negatif dalam benda ini. Oke. Itu baru Silang. baru diangkat segini aja udah silang tuh. Silang. Berarti jelek. Di dalam ini jelek. Kenapa? Ya, kenapa? Abang bilang jelek. Karena ini nggak ada apa-apaan nih. Ya. Ya dari ini Mandi. nggak ada ayatnya, nggak ada. Hanya Palsu. jin aja yang dimasukin. Ini palsu. Kita bang, sekarang kita hilangin. Ya. Bilangin. Ini apa? Kain ini. Bismillah.
Begitu doang tuh. Allah. Ayat Allah gitu. Itu dari kapan? Yanto ya. Kita lihat ya. Juga dari kapan? Hilang. Kosong. Kosong. Nggak bergerak. Kosong diem. Dia lurus aja. Ya. Oke. Udah nggak ada apa-apanya. Nggak masalah. Udah nggak ada apa-apanya itu udah kosong. Saya kembaliin lagi jin yang tadi ada di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik ya. Balik. Tahu nggak kan? Nah itu lah ilmu Allah. Cabut. Merinding itu kan merinding. Kosong kan? Setelah dibuang. Ini nggak ada rekayasa. Nggak ada. Demi Allah nggak ada rekayasa. Demi Allah. Jadi Udah kosong. ini benda ini Bapak bener kamu ngomong gini ini nggak boleh gini, itu bener. Ya. Abang jujur ya, dari tahun 1985 sampai sekarang abang pembuat ya wafak atau wifik atau raja dari kitab Imam Ghazali Al-Awfaq Mambausul Hikmat. Kalau kata orang Wahabi itu haram, itu syirik. Nah, sekarang gini aja, dia membuang deh. Nah, semprot dulu takutnya COVID. Ya. Kalau kata orang Wahabi bahwa itu syirik, oke? Kalau membahas, kalau karangan satu kitab sholawat ini deh, dikarang oleh para wali atau aulia Allah, atau kitab hikmah ada di bawah, belum abang naikin, dikarang oleh aulia Allah Imam Ghazali, apakah beliau melakukan syirik kepada Allah? Jawab. Ya. Hah? Tidak. Seandainya abang membuat itu syirik kepada Allah, berarti Imam Ghazali al-Imam aulia Allah tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita pesantren di Lirboyo, Tebu Irang dan lain-lain, itu ada kitab hikmah untuk belajar hikmah. Bagaimana menulis wafat, bagaimana mengobati, itu ada. Dari Nahdlatul Ulama loh. Bayangin. Hanya orang-orang yang syirik, orang-orang Wahabi, orang libeliar atau apa dah agamanya, itu yang mengharamkan. Makanya pemburu hantu dulu 2003-2007 ada kitabnya, pemburu hantu dalam tinjauan syariat Islam. Silakan mau ngomong tuh apa, haram, syirik apa, silakan. Mulut kamu yang punya surga neraka bukan kamu, bukan kalian. Itulah ya Allah. Abang jujur demi Allah, ahli wafak, ahli hikmah yang membuat wafak. Abang orangnya. Kalau nggak percaya, datang ke rumah, abang kasih kitabnya, abang nulis di kitab dan tulis di kulit macan, kulit kijang dan lain-lain. Abang orangnya. Kau bilang syirik, kau bilang itu haram, silakan. Emang kamu yang punya surga neraka. Masalah amal ibadah yang kita bawa mati hanya 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh, atau anak yang soleh dan soleh. Selesai. Itu udah
kalau bicara debat, zaman 2003 tuh pemburuan tuh banyak yang menghasut, banyak yang sirik, banyak yang menghujat. Ya. Tapi kita tantangin, ketemu nih, ya, untuk diskusi, buka kitab, hadis dan semua, nggak ada yang berani, Ayo kita buka di dalam forum, di dalam mahasiswa atau forum lah. Kita buka apa kita bahas. Masalah kitab Al-Awfa, Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Kubro. Dan pengobatan Nabi Atibun Nabawi. Itu pengobatan Nabi yang dipakai sekarang oleh orang-orang. Atibun Nabawi itu di dalam kitab itu bahwa tidak memakai wafak, tidak memakai apa, tapi memakai ramu-ramuan, memakai ramuan. Ramuan apa? Yang ada di Indonesia ini ramuan inilah, kencur lah, madu, korma, dan lain-lain. Paham ya? Oke, lanjut. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Hmm? Nggak ada. Berapa juta yang nonton? Dua. Oke, kita tutup aja kalau nggak tanya. Kamu dititipin sama Habib nggak? Nggak. Kalau mau nanya boleh, nggak dosa. Dia dititipin nggak? Tanya. Malam Jumat jadi spiritual. Yang belajar spiritual, abang jangan tidur cepat malam Jumat. Kita cepat mati disantet mah. Seperti santet. Hari biasa juga, terima kasih. Iya. Ya. Ada Instagram? Belum ada, Mas. Ya udah. Ada. Oke, kita demo. Kita sekarang demo pakai alat. Mundur. Demo pakai alat. Alat kita tutup doa. Bang Romi, mohon maaf. Bang Romi bagian pengetesan. mundur. Kita jelaskan dulu tentang Ya, alat ini. jelasin. Ya, mundur, jelasin apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sebuah alat. Maju. Alat ini namanya dosing. Biasa dipakai orang-orang untuk mengecek sumber mata air. Ya. Untuk mengecek sumber mata air, di mana di situ ada air sumber mata air, itu dia akan membuat silang. Ya. Kenapa silang? Karena di setiap sumber mata air itu sudah pasti ada penunggunya. Ya, yang namanya mata air pasti ada penunggunya. Nah, dan di situ pasti airnya jernih. Biasanya seperti itu. Nah, alat ini juga bisa dikombinasikan. Setelah saya pelajari selama ini, bukan hanya melihat artinya mencari sumber mata air, tapi kita bisa mendetek seseorang penyakit dalam tubuh seseorang kalau memang dia sakit, apakah itu medis atau non medis. Kalau dia medis, ini hanya akan menunjukkan lurus saja seperti ini. Ya, tapi kalau non medis dia akan silang. Nah, itu. Kemudian juga bisa untuk mendetek di dalam tubuh orang itu dia mempelajari ilmu apa. Ya, apakah ilmunya ilmu jin, ya, apakah dia ilmu sholawat, ya. Kalau ilmu sholawat, dia akan kebuka seperti ini, aura positif yang akan kelihatan. Tapi kalau dia jin atau aura negatif yang ada dalam tubuhnya, ya, ini akan seperti ini. Nah, kemudian kalau orang itu belajar, tapi ini tetap lurus, berarti kurang zikir. Nah, itu aja.
dia tidak mau fokus, tidak belajar, tidak sungguh-sungguh, yang pasti dia sudah melanggar apa yang ditentukan oleh guru ataupun perguruan itu sendiri, ya. Berarti ilmunya udah hilang. Salah satunya seperti itu. Dan ini juga kita bisa mengecek lewat HP juga. Misalkan ada orang minta tolong dari jarak jauh, video call, dia berdiri atau disorot pakai HP, kita niatkan terhadap orang itu, minta kepada Allah, ya Allah, ya, dengan barokah salawat izinkan saya untuk melihat apakah ada yang ada di dalam tubuh orang ini, sebutkan namanya, penyakit medis atau non medis, bisa diketahui. Ya. Seperti tadi barang, apakah itu barang itu memang ada jinnya atau tidak, ada isinya atau tidak, bisa. Ya. Yang penting kita menyatu dulu dengan alat ini, batin kita menyatu juga, bukan hanya sekedar kita angkat tangan, dan ini juga harus lurus supaya tidak ada manipulasi, ya, tidak terlalu bawah. Kalau terlalu bawah kan susah juga, dia nggak akan bisa gerak. Ini harus lurus, simetris, siku. Ya. Jadi ketika untuk mengecek seseorang, ini akan bergerak dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Tadi kita sudah praktekkan barang, ya, ada jinnya, itu berarti ngilang dia. Ketika baru aja segini, ini alat ini tidak bisa diputar dengan sendirinya, ya. Jadi dia kita nggak bisa manipulasi diputar sama kita. Misalkan kita pengennya dia silang, nggak bisa. Ini kita putar aja nggak bisa gitu. Kita tegakkan, yang penting tangan kokoh, jangan bergerak, kita naikkan. Nah, sesuai dengan niat kita tadinya, pengen lihat. Bahkan kita di rumah pun, untuk mengecek rumah ini Ya. ada aura negatif dengan positifnya, bisa juga di kamar gitu. Nah, maka istilahnya kalau memang pengen menjadi spiritual, kita kadang kontroversi dengan orang-orang yang artinya yang anti lah istilahnya, untuk melihat dengan secara mata batin, ya. Kalau ini nggak ada, ibaratnya orang Papua bilang nggak ada tipu-tipu. Jadinya, kalau misalkan dilihat gini, wah dia pakai jin, pasti gitu. Tapi ini jinnya kuning gini, ya. Jadi nggak ada. Artinya real. Kita bisa cek dia itu positif atau negatif. Nah, seperti itu. Ya. Di setiap manusia itu memang ada jinnya. Dinamakan jin korin. Nah, jin korin. Jin korin itu apa? Itu kafir, jin korin itu. Yang biasa menggoda kita. Posisinya di mana jin korin itu? Sini. Ya. Posisi jin korin itu. Dia menggoda kita dalam hati. Nah, kita tiap orang ketika dilahirkan, Allah juga menciptakan jin pendamping itu. Tapi ada dua, ya, jangan salah. Ada jin korin juga, ada yang dari bangsa setan, ada yang dari bangsa malaikat. Coba kita mungkin sehari-hari sadar lah, kita berbuat salah, hati kecil kita, betul nggak? Oh ini salah gitu loh. Tinggal berlawanan aja antara jin korin dengan malaikat, itu mana yang lebih menang? Ya, Ya Allah ya batin, maksudnya ya Allah ya batin. nah itu. Hati. Ya, batin kita, kecil kita pasti mengatakan, oh ini salah gitu. Jelek apapun orang itu pasti akan, wah ini pasti, dia mengakui kalau ini saya salah. Kalau mencuri itu salah, menyakiti orang itu salah. Ya. Cuma kadang kita terkalahkan oleh setan itu, hawa nafsu. Sekarang Bang, saya mau tanya nih Bang. Ya. Ini kan banyak orang yang tidak percaya. Tidak percaya bahwa ayat Allah ya dan sholawat ini tidak ada energinya, tidak ada khasiatnya. Saya seperti itu Bang. Sekarang kita mau buktikan nih yang sudah kita sholawatin nih Bang, nih air ini nih Bang. Coba Abang coba nih tes satu nih, gitu Bang. Dan kita nih demi Allah tidak main-mainnya, tidak sulap, tidak sihir, tidak trik. Hipnotis ya, ini ayat Allah yang sudah kita bacakan dengan tawasul ya,
dengan sholawat, ya, dengan tahlil, tahmid, zikir dan lain-lain. Kita buktikan. Kita ambil satu. Coba, siapa yang mau ambil satu? Jangan abang yang ambil. Coba, ambil satu. Coba, ayo, menyentuh. Ambil satu aja. Taruh situ. Nah, perhatikan. Ya, jadi kita akan membuktikan, ya, kalau ini bilang sulap, orang bego, orang tolol. Berarti orang itu tidak percaya kalau dia Islam, dia syirik kepada Allah, dia tidak yakin dengan ayat Allah. Dalam wa nunazilu minal Qur'an ma wasifaun wa rahmatul lil mu'minin. Satu. Kedua, la haula wa la quwwata. Ketiga, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Sekarang kita buktikan. Ya, apakah ini sulap? Apakah ini hipnotis? Apakah ini? Nah, jadi yang belum tahu, ya, yang belajar sulap, hipnotis apa? Ayo kita belajar biar paham nih ayat Allah gimana. Kalau memang kamu Islam, kalau non Muslim ya nggak apa-apa. Ada non Muslim di belakang yang sudah yakin. Nah, Bang Tongolin kaget kamu semua. Oke. Siapa beliau? Ya, kita lihat. Bismillah, kita lihat. Besok. Allah. Masih. Bayangin. Sekarang main-main. ya, Ini baru ini doang. baru ini. Sekarang Belum ada orangnya. botol kosong aja ya. Hah? Yang kosong, Bang. Oh, yang kosong, yang belum diisi. Ya, Bedain. nggak apa-apa ini. Nggak Ya, apa-apa. itu botol kosong ya. Ini botol kosong, Bang. Kasih lihat dulu, Bang. Ini kosong ya. Kosong. Kosong ya. Kosong ya. Apakah ada energi apa tidak? Berarti dulu. Mat, berarti Mat. Beli, Mat. Ya. Ada nggak? Gerak nggak? Nggak bergerak. Karena ini nggak ada ilmu Allah. Nggak ada sholawat. Nggak ada apa. Makanya nggak bergerak. Nah itu. Kalau di ini dibilang buat main. Ayo. Dibilang bohong, nipu. Ayo. Panggil pengacara, panggil polisi. Hadapkan di sini. Ayo. Gitu loh. Polisinya kita isi. Pengacara kita isi sekalian. Kan begitu. Itu ya. Jadi beda ilmu sulap, trik, hipnotis, beda. Lalu ini beda. Itu apa ngomong? Ini kosong. Nah, sekarang Bang, ini kita buka Bang. Kita buka. Oke. Kita isi tadi yang mana aja deh ya. Ini yang sholawat yang kita baca tadi, sholawat, tahlil, tahmid, zikir kepada Allah. Sedikit aja deh. Ya, sedikit aja. Kita taruh di sini. Kehebatan ayat Allah bagaimana? Itu firman Allah tadi. Nah, kita buktikan. Nah, ini bukan main-main nih. Ini bukan main-main. Bukan main-main demi Allah, demi Rasulullah, bukan main-main. Ada yang kosong lagi, satu lagi. Nih. Nggak apa-apa. Sekarang ini botol kosong. Kosong. Saya akan ambil salah satu ya jin lah, ya, atau aura negatif. Saya asal ambil satu di pohon yang ada di pohon rumahnya Ki Joko Bodo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ya, kita lihat. Kenapa nggak disulap aja Bang, ambil? Bang, ya bodoh Bang. Nggak apa-apa. Kan di situ kan terkenal angkernya di gitu. rumahnya pesulap Bang. Habis ini di rumahnya pesulap kita Ya, ambil. ya, betul. Ya dong. Ya dong. Adil dong. Kita kembalikan lagi. Oh. Allah. Ya, Rumahnya pesulap aja Bang. yang di dalam tubuhnya aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tubuhnya pesulap merah. Allah. Allah. Silang. Negatif. Jadi di dalam pesulap titik-titik gitu. Nah, ini apa? Undang-undang IT ya. Pesulap titik-titik. Nah, alat ini
alat ini bukan alat sulap. Bukan alat sulap atau trik atau hipnotis. Ingat ya, demi Allah bukan. Ya, paham ya? Ini bukan alat sulap. Kalau alat sulap membuang dong, meludahin, buangnya. Ngapain pakai sulap? Nih, kita kembalikan lagi Kembalikan. ke orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka abang nggak? Buka papa ada nggak? Ya. Hah? Kita lihat lagi. Ini kosong lagi ya. Amin. Kita inikan lagi. Ini kosong. Itu satria bukan. Kelihatan, Pak. Ya, kosong kan? Sini. Benar nggak? Ya. Karena gelasnya kosong, nggak ada diisi ayat Allah. Nah, sekarang diisi sholawat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dengan ayat Allah, dengan sholawat. Sholawatnya pendek, Pak. Jadi biar paham nih, Pak Ali, ini beliau siapa? Paham nggak? Belum tahu ya. Beliau ini spiritual di Papua. Tembak-tembakan kamu mati duluan. Beliau ahli selawat. Beliau ahli selawat di Papua. Kalau di Bandung, mandi. Jadi, dan beliau masih dinas, masih ada pangkat. Nanti foto ini bawah ada di kamar. Ya, kita rahasiakan. Tapi ini kita bicara gini. Trik-trik, sulap-sulap, Zikir-zikir. Ayat Allah. ayat Allah, sholat. Itu Mat. Dulu nggak ada ya Mat ya? Dulu mah nggak ada dia. Tahun 85, nggak ada beginian. Sekarang udah zaman canggih. Sulap udah katain kita nih. Udah dukun cabul, udah spiritual cabul apa semua. Waduh, dulu mah nggak ada, belum lahir. Aduh, capek. Makanya belajar lagi lah. Jangan kita suuzon kepada Niatkan yang orang. di mana dulu? Ya. Nah, Abang dulu tuh kan Kosong. suuzon sama orang. Wow, begini. Tapi pas belajar, kosong. kita sadar Kan udah buang. bahwa ayat Allah itu ada. Ilmu Allah Dia itu agak ada. lebar. Agak lebar. Kalau ayat Allah tidak ada, berarti Al-Quran tidak ada. Ayat Allah tidak ada, berarti Al-Quran tidak ada. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan lain-lain. Ngapain? Ke siapa? Belajar. Oh, Batin dengan ini harus. Oke. Jadi Masih ini kurang. udah dibeli orang. Jadi kalau Pak Ari mau beli nanti pesen lagi dulu ya. Di situ ya pemirsa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau tanya nggak? Ya. Ada. Hati-hati yang udah tidur malam Jumat Kliwon kena santet. Hati-hati jangan nyalain abang ya. Jangan nyalain abang. Ya, ada yang mau tanya nggak? Hah? Kalau nggak ada nggak? Kalau nggak ada kita tes satu-satu. Tes 3 orang lah, berapa orang yang baru-baru. Tes aja. Yang kamu Kasih alatnya ke orang lain coba. Iya, Beli dulu. boleh. Alatnya kasih ke orang lain. Kamu datang ke tempat abang. Beli alatnya ini. Beli ya. Kamu tes ke tukang sulap. Ya. Ke ilmu laduni, ke apa, semua deh yang punya ilmu. Kamu tes, belajar sini datang. Ini bukan main-mainan. Demi Allah bisa Allah bukan main-mainan. Bukan sulap ini. Kamu udah sumpah loh. Kamu yang celaka, apa abang yang celaka. Kalau ini mainan. Paham ya? Ya, harus Kamu sampaikan ke siapapun. disinkronkan. Ini bukan main-mainan. Ya, harus disinkronkan antara alat ini dan batin kita juga dengan hati kita, niat. Ya, alat ini hanya perantara sebetulnya. Yang menunjukkan itu Allah. Gitu kan? Kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan. Ya, mau dengan barokah salawat, dengan ayat Allah, tunjukkan bahwa adalah orang itu apakah ada aura negatif atau positif. Biar Allah yang menunjukkan. Ya, bukan semata-mata alat. Kita mengandalkan alat, enggak.
Ini hanya perantara. Ini hanya Antara. perantara aja. Jangan sampai kita mengandalkan. Ya. Jangan sampai kita mengandalkan. Jangan sampai kita yakin Nah, kepada benda ini, yakin kepada Allah, percaya kepada benda, nggak masalah. Percaya sama motor, mobil, keris, batu, silakan. Dibersihin silakan. Tapi yakin kepada Allah. Karena yakin dan percaya beda, kan? Antara langit dan bumi. Gitu. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. 4. Yang mana kita? Itu dulu. Oke, kita dulu yang bertes. Ini, Nih, yang baru-baru. Nih, Yanto. ini dulu. Oh, wah dia mah mau nyungsep langsung begini. Orang baru Yanto. Terus itu Pak Fahri. Terus Ahmad. Ini belum. Kosong dulu ya. Tuh, Kosong Pak. dulu. Apakah ada aura betul. negatif dan positif? Kita luruskan dulu supaya siku. Ini ada jarak untuk Caranya tuh liatin. jaraknya. Untuk aja. Ketika kita naikkan ini harus terus. Ini kalau memang dinaikkan dia menyilang, dengan sendirinya akan menyilang. Gitu. Nah, sekarang dilapalkan apa yang dipelajari dari Pak Haji. Jin siram. Ini masih kosongan bang. Hah? Jadi masih jin. Jangan kau nampak malu. Wah, malu-maluan. Silang ilmu jin itu. Semuanya. Masa kalah sama Chris? Ngomong begini. Masa begini. Ibu jelek. Fokus. Ya, fokus ya. Fokus. Coba tembak. Sana. Perut sama mata. Ini kosong ini. Jadi, aura negatifnya nggak ada, aura positifnya juga nggak ada. Cuma Belajar fokus. Salurkan aura positifnya. Nggak bisa lepas. tembak, coba tembak. Ke perut sama tembak. Allah, coba. Belum bisa fokus banget. Belajar dulu. Masih. Wah, ulang itu. Abang ini. Ya, kita lihat. Ya, baca boleh itu. videoin. Ya Allah, jangan. Masuk itu. Tahan napas, tembak gitu. Saya nggak terima bang. Mau coba. Ayo Bang. Enggak, ini saya biar yang Enggak, aku dulu. Abis ini baru. Ayo. Nah, Coba tembak. Saya nggak terima bang. Ini akhirat. itu, dengerin tuh. Saya nggak terima sebagai guru Tahan sama napas malu. ya, tahan napas. Jangan terima. Katakan bahwa itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Tarik baca ya Allah itu. Tarik napas. Terus semuanya. Tarik. Ayo. Mulai. Tembak. Mulai bagus. Tembak. Ya, gitu dong malu-malu. Malu abang, buset dah. Udah belajar lama. Jadi pada Jadi gitu, tarik, melakukan baca, itu, tahan ayat napas, Allah, fokus. tak, Mintakan itu antem. Allah, gitu. Itu doang. harus ada tembakan. Jadi aura itu akan memancar, gitu loh. Sama kamu bikin air obat atau apa kan? Kan tarik napas. Tahan napas, lidah ke atas kan? Tiupkan. Nah, itu kan? Ayo, Iya. ayo, bacain dulu. Air obat apa kan gitu. Mana aja Itu. yang ini yang masih ini yang kosong perlu dibacain. Nah, tuh, bacain dulu. Coba yang ini, ayo. Waduh. Abang begini nih. Tarik napas, tidak diisi Allah gitu. Yang kenceng saat kamu kan kayak ini. Boleh. Ya deh, nggak apa-apa deh. Poin banyak udah. Ya. Tuh.
Ya, di kitab ada. Penembakan kamu kurang. Penembakannya sama Allah jadi. Tekannya itu jangan Badan dulu, badan. masa dirapal dulu ya. Badan dulu, ntar baru besi, baru besi. Aura negatifnya lebih mendominasi atau enggak? Biasa dulu. Jadi nggak usah baca apa-apa dulu. Tadi aja baru diangkat itu udah mulai kayak ngilang kayak gitu berarti udah. Ini kan kosong. Nah, sekarang mulai apakah tahan napas? Ya, apa ngajarin gimana tahan napas ngisi gitu. Ya. Ya. Coba. Ya. Memang mau belajar yang hari ini. Bagus Bapak Ali Saya ya. dulu. Saya udah maksimal belum? Nah, tadi tambahin lagi. Yo, isi air obat coba, isi obat. Yo. Ini pari. Ya Allah. Modal gitu. Mantap itu batu. Yo, pari. Ini Bang, gelang. Enggak bisa isi gelang nih. Baru dikirim. Enggak isi Bang. Tes aja Bang. Gelas apa nih? Gelang itu Enggak, no. Si Bijo. kalau masih agak ini. No. Ini apa ini? Wah, buang Bang. Gini mas, hilangnya di tengah-tengah. Ini kelasnya kelas jin aja kelihatan ini. Ini bilangnya nggak bagus ini Bang. Yang ini maksud saya salah maksud. Ulang, ya. Baik Udah di sini, Pak. lu. Udah di sini. Lu bersetannya lu. Ini ya, Kan lagi ya. ada tadi. Ya. Ini kalau silang ya silang. Ketika Silang. naikkan itu Ada orang yang bagus dalam benda itu. kedorong dia. Tapi bentrok sama yang bang isi gitu. Enggak. Balik. Yang sapunya nih. Daripada lihat capek mendingan pakai ini aja. Ini biasa dulu ya. Nggak usah ini. Kita lihat di dalam tubuhnya itu apakah dominan aura negatif atau positif. Oh gitu ya. Makan. Oh, baru duluan nanti. Ganti. Sendiri kan. Ingat. Itu pun mana? Ini kan saya lurusin. Kalau geraknya ke dalam, ke dalam. Afwan, Bang. Agiin. Lagi shopping. Coba baca sholawat. Nah, ini enggak, ini masih tadi masih ini, Masih silang. masih dari badannya sendiri. Ya, ada kan? Walaupun hilangnya juga ada. Tapi
Tapi yang satu masih seperti ini. Artinya kelasnya beda. Dari kelas jinnya kelas jinnya biasa lah. Tapi kalau tadi itu langsung ke sini udah Nah, sekarang begini. Kamu baca sholawat sama alikmanya coba. Nah, sekarang baca Alikmanya sholawat. aja. Nah. Alikmanya aja. Nomor 2, nomor 4. Tuh. Napas. Ya, baca. 2, nomor 4. Ya Allah. Nah, ini baru. Tadi masih ada orang negatif, mungkin bekas ngobat-ngobatin orang, kenapa diri dia gitu. Ngobatin orang. Coba lagi, ayo. Yang baru. Amat. Aman. Mbak turun tangan, Mbak. Piannya belum? Ya udah harus ini piannya. Ada orang negatif sedikit, mungkin harus ngobatin orang. Ini nggak usah dirapal dulu. Ya, kosong ya. Aura kalau memang kosong auranya. Kalau misalkan dia udah banyak ngobatin terus masuk di dalam juga bisa. Gitu. Jadi kalau bisa sekali kerja selesai, jangan bolak-balik jangan. Tadi malu. Entah, Mbak. Soalnya kamu tinggi bolak-balik kan. Ya, nggak ada aura positif. Istilahnya antara aura positif dengan negatif seimbang. Gitu. Nah, sekarang Kabut. mulai diperapakan yang pernah dipelajari aja gitu kan, yang Pak Bang Haji ajarin gimana? Masih ingat nggak gitu? Udah lama nih, murid senior kayak gini nih. Lupa kan? Tembak. Iya, ayo. Nembak dulu. Tembaknya kurang. Ilmu lama tuh. Lama kita harus dicas lagi nih. Kelamaan. Napasnya. Iya. Jadi aura yang keluar itu kurang kencang. Ngempos. Pernapasan. Kemudian ya itulah dikitnya jarang berbeda lagi gitu. Coba. Ada topik. Kosong, udah ngempos ini. Ya, ngempos. Karbunya Ini aja lagi. Nomor 2, Alisma, tahan. Anda cari bocor halus. Ya. Ini kita cek dulu secara ini antara aura negatif dengan positif lebih kuat yang mana? Nah, Ada negatif ya. ya, cerat sendiri kan? Gitu. Ulangi. Elek banget loh. Belum baca. Ini belum baca karena aura negatifnya lebih dominan namanya. Sekarang dibaca. Ya, hikmahnya nomor 2 aja. Tembak. Ini belum tadi. Diulang-ulang dulu baru tahan nafas tembak. Udah. Gitu. Belum belajar baru lunasin. Ya. Antam. Sebelah lagi. Nggak imbang powernya. Ya, ini baca nomor 2 ya. Masih kurang yakin, nggak fokus juga. Lalu baca ya Allah ya Energinya cuma sebelah yang keluar. tembak. Nggak nyebar. Ibarat jagung Ibarat bakar ini ini apa nama tembakan? Ulangin. Ya, Yang kamu apa deh nomor 2 apa nomor 4 nggak apa-apa. Tahan. Oh tembak.
belajar nggak apa-apa. Harus belajar. Ya, harus fokus belajar. Powernya yang keluar dari sebelah. Ya, belum ini. Artinya belum bulat. Kalau bulat itu udah. Ropi udah belum Ropi? Sekarang. Hah? Kasih energi. Ayo. Udah. Udah isi ya. Dicas itu. Nanti kan tergantung dia. Loget. Jaraknya biasanya Bos. Bisa. Coba Bos. Kalau sampai punya energinya kuat Iya, ya bisa. Geser dulu. Ambil geser dulu. Jangan yang dekat, yang jauh. Yang jauh. Sampai ya sekarang ya. Langsung nih. Langsung. Entar dulu. Belum berarti. Mak, Nah, itu yang itu. enggak lamanin teman. Betok. Ya, Assalamualaikum. Lama sini dulu. Lama nanti habis itu. Ya. Pak Ade itu. Yang jauh dan yang dekat coba. Itu situ. Gua ngalingin kamera, Bro. Ya. Nggak usah dikeluarin dulu, Mak ya. Aura positif atau negatif yang lebih dominan di dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh. Nih. Normal. Gerak-gerak tidak ini. Gitu. Ya, sekarang keluarkan. Baca, nggak usah sumpah. Ketok, sumpah demi Allah. Awas. Baca. Bisa merem nggak apa-apa. Merem aja nggak usah dari sini. Langsung ini fokus. Masih situ. Keluarin. Emang. Buka mata yang lain pada ini, akhirnya nggak terpencar ini semua. Energinya nggak bulat, ini nggak bisa ngedorong. Nah, Mat. Siap, Komandan. Wih, jarak jauh nih, Bos. Wah, jangan bikin malu. Siap. Ya, itu ada yang komen itu tadi ngomong. Langsung ya. Oke, langsung. Siap. Ke sana 2, musuhnya 2. Sini, kasih kemana lagi? Wah, itu. Jarak jauh. Jarak jauh. Dari jauh, aja. Jauh. Lagi ya belum ya? Ada lagi yang mau dicoba? Nah. Ya. Duduk situ. Munduran dikit. Ya, siap. Kita cek dulu, jangan dulu dibaca Bapak ya. Diam aja dulu. Diam dulu, Belum. ngecek. Karena itu akan mempengaruhi ketika dibaca aura positif dengan negatif itu. Kalau dia kosong, ya, dia itu kosong. Tadi begitu dia baca, fokus, langsung cepat nembaknya. Ini kosong ya. Nah, berarti ini negatifnya lebih dominan. Mana ya? Ulangi lagi. Memang setan, dulunya mafia setan. Ulangi lagi. Dulu pesulap, ini dulunya pesulap yang sihir, Ya. tukang nipu dulunya. Pesulap nipu.
Sulap hijau kan? Silang ya. Ya. Nah, sekarang dibaca dulu. Fokus. Orang bisa biar nggak terpengaruh sama yang lain, powernya itu lebih bulat gitu loh. Sehingga doanya akan lebih kuat. Jangan bacanya master, jangan. Ya, terima. Ya Allah. Sekuat tenaga Emang. keluarkan. Tarik nafas, belum jalan tuh. Nggak fokus. Belum fokus. Sebelah. Belah tuh. Lihat, kamu lihat tuh. Ulangi lagi. Ulangi. Belum. Tarik nafas, baca. Baca dulu, baca sambil Tembak. tarik nafas dulu. Baca dalam hati. Sambil Ya makasih ya Allah ya Jabbar ya Tuhan. Allah. Oke. Membangun bandel. Nah, Ya. Lebih yakin kan? Karena keyakinan itu juga aku yakinnya itu yang harus diterapkan juga. ini enggak. Kenapa? Kalau Taruh gitu. jadi Tadi kan ada jinnya. kan dia pegang. Kata tukang sulap ini sulap main-mainan, bohong-bohongan. Kalau kata tukang sulap, ya kita buktikan. Kalau main-mainan, nah, kita siap dituntut kalau dibohongan gitu. Ya kan? Bukan di belakang. Baru kan? Suaranya. Balik ya. Ciri khas suaranya. Ya. Suaranya. Tuh. Ya pakai di sini. Kalau udah diisi, nggak usah dirapal pun. Nggak usah, kamu diem aja. Jadi kamu gini. Ya bang, gini, kamu gini. Ayo. Gini. Nah gitu. Kupel gini. Ya, oke. Ya. Belum begini. Bagus deh pakai itu, dan Ya. Apa lagi? Udah? Baik. Oh ini Paji ini Pak, ini Bang, Paji, jadi lu tampol lo, malu gue lo di sini makan tidur, apa lu puasa, lu demi Allah Bang, tampol pakai ini, demi Allah. Yakin dari. Respon belum lagi. Jangan dulu, Ya, jangan dulu dirapal. Biasa aja. Biasa aja. Banyak setannya tuh. Nah lo. Nah, setan tokek. Nah, Sekarang ya, baca. lo puasa apa lo? Puasa lo? Mata jadi para fokus biar kau bisa ini. Jangan bang, dia melek bang. Dia udah puasa bang. Bisa kau nggak tahu bang? Lo bisa. Lo baca. Ajar tadi. Nggak gerak ini. Nembaknya serang. Sebelah. Terus. Nggak bisa. Kelamaan. Kelamaan Baca. powernya. Baca lo. Lambat powernya. Balik mah. Yang nomor 2. Lo baca. Tertekan batinnya. Dapat dilempar botol. Tarik tak baru tembak. Tangan lo mainin nggak apa-apa. Lu pakai mata tuh mainin. Wah, matanya lu jangan pakai mata. Pakai tangan coba. Ayo. Lu udah puasa juga. Nomor 2 lu pakai aja. Kalau nomor 4 ayo. Yang lain bisa kau Jre. Tarik tangan. Lu, taruh belum. Baca dulu. Tarik nafas, dibaca, baru hentak pakai tangan. Tangan. Ya. Tangan.
Tembak. Tembak. Nah, gitu. Bikin malu banget. Lu puasa dulu. Misi. Coba. Misi. Mana ini? Ini bang, ini bang. Mana? Ini solawat nih. Ini ya, muridku yang aku sayangi semua di seluruh Indonesia, seluruh dunia, luar negeri. Ini air bibit yang tahun 94 sampai sekarang yang mau buat. Ya, jadi bukan main-main. Demi Allah bukan main-main. Ya, kita lihat bagaimana reaksinya, bagaimana khasiatnya, bagaimana. Ya, kita ini. Ini segini aja. Ini belum, ini kan tadi udah. Sekarang kita lihat. Air bibit. Tuh, sampai mana tuh bang? Oh, mau jalan bang, Ayo, ikutin kamera. Ini air bibit. Makanya semua murid abang harus punya air bibit. Kameranya sini. Punya air bibit. Air bibit itu dari tahun 95, 94, mulai sampai sekarang. Ayo, air bibit. Sampai di mana? Ini jauh ini. Terus bang, mundur bang. Terus. Ayo. Terus. Ini demi Allah bang nggak main ya. Terus ya. Terus. Nah terus. Nah. Belum ke atas bang. Belum ada tangga. Masih dari jauh aja ya, saya jalan. Ya, jauh nggak boleh jauh. Lihat, anam situ. Nah, yuk. Ya, ini air bibit dari tahun 94, pergi haji 94, ziarah, zikir, Tetap. WhatsApp apa ya Allah, puasa apa zikir semua. Tetap tembok aja nggak ini. Terus tuh masih sampai ke atas itu bang. Tuh, ya. Coba, ini baru air doang. Nah, kamu harus bisa seperti itu. Tuh, masih itu demi Allah itu, nggak main-main. Ya, dari jauh kita lihat. Nah, di jauh. Dari sini gitu ya. Di sini ya. Ya. Saya nggak main nih, abang nggak bantu ya, nggak. Demi Allah abang nggak bantu. Kalau mau bantu begini kan. Otomatis. Ini Bukan rekayasa. ada bang, begini. Saya pulang umroh, saya pulang haji. Oh, subhanallah. Air bibit. Kalau 94 pergi haji, pergi umroh, apa semua. Paham ya? Makanya orang yang campur ini, bawa bibit ini, betul. Ini kalau ini bisa mainan atau bohong-bohongan, ayo kita pakai cara apa? Pemuda Maghrib punya pengacara, pemuda Maghrib ke Indonesia punya pengacara. Punya pengacara dua lagi, yang satu gila, yang satu benar. Nggak main-main. Oke, ya itu mau tutup doa, tutup doa bang. Siap, siap. Siapa yang mau doanya? Habib. Berapa itu semua? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah menyaksikan testimoni dengan alat. Alat itu bukan alat sulap, ingat ya. Kalau itu alat sulap, orangnya yang jual abang tuntut. Jadi bukan alat sulap, bukan alat trik, bukan alat hipnotis. Ini kita semua kan ya? Kita semua nggak? Kita semua nggak?
Nah, ya. Jadi bukan alat sulap. Bukan. Untuk mendeteksi aura positif atau aura negatif di tubuh kita. Ya. Itu sudah alat itu sudah mencapai luar negeri semua sudah. Dan bukan main-main. Ya, alhamdulillah kita sudah lihat ya dari murid-murid abang semua, yang bego, yang benar, yang enggak, yang ini udah ketahuan. Ya, orang ngomong gitu, walaupun bego, benar, enggak, kalau abang begitu. Jadi enggak nutupin, dan bukan sulap, ingat bukan sulap, trik atau sihir atau hipnotis, ingat itu. Izin Bang. Ya. Kebetulan alat ini juga pertama kali saya tahu alat ini bisa mendeteksi aura itu dari salah satu sensei orang Cina yang memperkenalkan ke saya. Waktu saya mengikuti pelatihan Ki Energi. Ya. Waktu itu dites sama beliau orang Cina tersebut, dia sensei. Dia juga mempelajari tenaga dalam juga Ki Energi itu. Dites satu persatu. Pada saat itu dia ngetes saya sampai di batas tembok pun alhamdulillah masih tetap terbuka. Makanya dia bingung kok bisa seperti itu gitu. Karena dengan ayat Allah. Dan mereka hanya paling jauh itu 1 meter. 1 meter mereka yang latihan naik. Nah, kita dengan ayat Allah bisa lebih dari 1 meter bisa. Bahkan sepak bola pun Bisa. Bisa. Itulah ayat Allah, ilmu Allah. Bukan sulap ya Bang. Bukan saya ngarang-ngarang. Kebetulan saya yang ngajarin itu malah orang, mohon maaf ya, Ngarang-ngarang sulapnya Bang. nggak ada. Oh iya. Jadi itu Artinya saya ngarang sulap. bukan untuk ini sebagai tester untuk energi, enggak. Saya mau malah diperkenalkan oleh seorang sensei orang Cina yang memperkenalkan alat ini waktu saya di. Tapi bukan sulap kan? Bukan. Itu, Bang jelasin bukan sulap. Bukan sulap. Ya, makanya saya beli satu alat ini juga untuk mengetes atau ketika saya pengobatan terhadap pasien-pasien saya juga. Itu membantu saya karena ketika kita melihat dengan penglihatan indera keenam, kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Ya. Kita menghilangkan kontroversi tersebut, ya lebih baik, lebih aman pakai dengan alat ini aja. Apakah dia penyakit medis ataupun non medis? Itu aja Bang. Terima kasih. Ya. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Bang Romi itu ya bahwa alat ini tidak sulap, tidak trik atau apa. Dan ini ilmu yang dari negeri Cina ya Bang ya. Orang Cina ya Orang Cina yang mengajar. Dan ini bukan mainan gitu. Jadi kalau pesulap mau tahu ini mainan atau tidak, ayo kita ketemu. Ayo kita ketemu, datang kemari, atau abang yang datang ke tempat pesulap. Mau pesulap merah kek, hijau, kuning, belang-belang, abu-abu, ayo undang abang. Ayo kita buktikan. Oh ini mainan sulap. Gitu. Ya. Dan kamu juga harus bongkar kalau boneka kayu itu masuk jin, apa sulap, apa trik, apa remote, apa harus kamu buka semua. Sama uang ya. Uang yang sini panas. Itu mainan abang dulu buat nipu orang. Paham? Mainan abang dulu buat nipu orang. Paham? Kamu harus bongkar. Begitu. Kamu bongkar dukun palsu, dukun santet, dukun cabul, silakan. Abang juga bongkar juga. Pesulap yang bagaimana? Kalau murid abang semua abang mengajarkan ilmu sulap atau trik atau hipnotis, haram abang. Besok mati abang. Besok abang mati. Demi Allah besok abang mati. Jadi kamu harus bisa bedakan. Mana ayat Allah, mana sholawat, mana ilmu Allah, mana ilmu sulap, mana ilmu trik, mana ilmu hipnotis,
mana ilmu pedam dan lain-lain. Kamu tahu. Paham? Kamu YouTuber, nyari duit di YouTuber, nyari duit di YouTube. Kalau abang nggak nyari duit di YouTube, enggak. 36 tahun abang menjadi spiritual, abang nyari duit di YouTube. Nggak nyari duit di YouTube. 36 tahun abang menjadi dukun spiritual, paranormal. Mau bilang dukun kan, silakan. Paham ya? Jadi kapan mudah-mudahan Allah pertemukan kamu Puspa Merah dengan abang, atau guru kamu dengan abang, dengan semua bersama. Insya Allah Allah pertemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu aja ya. Kita tutup dengan doa karena ini udah jam 10, 1, 2, 3, 4, 5 4. 1, 2, 3, 4, 4 jam setengah. 4 Dari jam 10 kan Dik? Ya, 10, 1, 2, 3, 4 jam setengah. Ya, kita live loh. Jadi kalau settingan, kalau taping, settingan itu bisa diedit ya. Kita live semua. Itu tidak main-main, bohong-bohong. Itu aja. Kita udah capek. Ntar biar yang berdoa, biar Ustaz Zainal Fikri yang berdoa penutup singkat pada kita. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Semoga hajat kita Allah kabulkan dan doa aminkan doa saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah untuk yang hadir di ini majlis dan yang menonton ini live, bukakanlah pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keselamatan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kesehatan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu nikmat-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kekuatan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu cinta sejati-Mu ya Allah, bukakanlah pintu kasih sayang-Mu ya Allah, bukakanlah pintu rezeki-Mu ya Allah, bukakanlah pintu ilmu-Mu ya Allah, bukakanlah pintu ampunan-Mu ya Allah, bukakanlah pintu surga-Mu ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul. Ada yang bertanya nggak? Masih ada yang bertanya nggak? Kalau yang bertanya kita ngejawab sian. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Dan semoga apa malam ini live, semoga malam Jumat ini, malam Jumat Kliwon, malam Jumat yang terakhir di bulan Saban. Nanti kita udah memasuki bulan Ramadan. Dan perlu diingat saudaraku semua, netizen, di bulan Ramadan, abang tidak ada stop, tidak ada berhenti. Ya, di malam Jumat, ya tetap buka puasa bersama, ya sholat maghrib, taraweh, dan tetap tanya jawab, ya tetap live malam Jumat ya selama bulan Ramadan, tidak ada libur, tidak ada libur. Kenapa tidak ada libur? Karena di bulan Ramadan itu malam-malamnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan itu tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya makin besar. Kita baca selawat 1 kali, pahalanya sampai 70 kali. 70.000 itu baru 70 kali membaca selawat. Apalagi kita tetap. Abang mau tetap di malam Jumat tidak ada libur. Abang pengen murid-murid buka puasa di rumah abang. Buka puasa di sini, sholat maghrib, istirahat, sholat isya, taraweh,
jam 10 kita live. Itu seperti tahun 95. Hemat ya. Iya. Tidak ada libur. Tidak ada libur. Itu aja. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Amin. Dan berikan kita sehat semua, walafiat, ya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemburuan gaib, solusi masalah Anda. Majlis Taklim dan Zikir, hari 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar.